keseimbangan dalam bekerja ya. Eh, Kalau bekerja terus, kami merasa ada kejenuhan, kami butuh juga istirahat, kami juga punya aktivitas lain di rumah ya, aktivitas sosial juga tentunya. Nah, pada saat ini sangat sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semua ya. Ini memang menjadi isu bukan hanya di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, bukan hanya di Kedeputian 2, tapi mungkin seluruh Badan POM juga merasa seperti itu. Karena apa? Karena memang tuntutan harapan masyarakat terhadap kita sangat banyak, apalagi terhadap kasus yang seperti ini. Sementara sumber daya manusia yang ada di Badan POM ini jumlahnya terbatas ya, malah kurang daripada yang dipersyaratkan. Nah, dengan adanya literasi of the month dengan tema healing sana, healing sini, perlukah self healing untuk mental health, ini sangat sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Yang kami harapkan apa yang disampaikan oleh narasumber ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dan tentunya dapat memberikan self healing bagi kita semua dan juga tentu akan meningkatkan kinerja kita dalam beraktivitas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Sarah De Ros yang telah berkenan, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, pengalaman terhadap kita semua, dan kami harapkan juga teman-teman dapat memanfaatkan ini untuk kebaikan kita bersama. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan literasi of the month pada pagi ini dengan secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah berkenan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, boleh kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta silakan membuka kamera dan tunjukkan wajah bersemangat untuk menerima materi hari ini ya. Ada 3 slide, mohon dibantu untuk mendokumentasikannya panitia. Pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Untuk slide kedua, sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Slide terakhir ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Sebagai pengantar menuju penyampaian materi, akan saya bacakan terlebih dahulu profil dari narasumber kita, Ibu Tara De Tuars. Beliau merupakan seorang psikolog klinis dengan latar belakang pendidikan program double degree untuk gelar Bachelor of Art in Psikologi dari University of Queensland dan sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, memperoleh gelar psikolog klinis dari Universitas Indonesia. Beliau sudah berpengalaman menangani kasus mental disorder dan menekuni bidang pengembangan diri, dan saat ini berpraktik di Rumah Sakit Jiwa Sanatorium Dharma Wangsa dan Klinik Lighthouse. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melihat narsum kita kali ini ya, karena beliau sering tampil di layar televisi. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ibu Tara De Tuars. Selamat pagi Ibu Tara De Tuars. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu, kalau boleh tahu sedang sibuk apa ini Bu Tara? Saya lihat di sosial medianya aktif membuat konten menarik terkait mental health dan self-development ya Bu.
Iya, sejauh ini masih sibuk ya, bikin konten, sharing awareness tentang kesehatan mental, masih sibuk praktek, kemudian bikin buku dan event-event. Baik, sesuai dengan tema diskusi kita pagi ini ya Ibu. Tentu kita membutuhkan banyak ilmu dari Ibu Tara. Sebenarnya perlukah self-healing untuk mental health atau bagaimana kita bisa sembuh dari kondisi mental yang kurang baik? Pastinya kita akan menunggu banyak tips atau pencerahan dari Ibu Tara. Sesi ini akan dibagi menjadi dua ya Ibu, yaitu paparan dan diskusi. Paparan 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kurang lebih 30 menit. Baik, langsung saja Bu Tara, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua, salam kenal lagi. Saya dengan Tara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa hadir di sini. Jadi terima kasih sambutannya dari Bapak Irwan juga, Mbak Hilda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke depan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikomentari selama saya sharing materi, boleh banget langsung diketik aja di kolom komen, karena nanti saya akan sambil baca-baca komentarnya ya, supaya nanti kita bisa lebih santai dan lebih interaktif. Oke, bentar izinkan saya untuk sharing materi. Sudah nampakkah materinya? Sudah ya, harusnya ya. Sudah Ibu. Oke. Jadi tema kali ini adalah kita akan bicara tentang healing. Ini rasanya sebuah tema yang akhir-akhir ini mungkin sering kita dengar ya. Banyaklah dibicarain oleh banyak orang. Setiap ada apa dikit, misalnya ya, ada stres dikit, ada nggak nyaman dikit, ada bete dikit, moodnya nggak enak dikit, pasti orang langsung butuh healing nih, gitu ya. Atau mungkin kalau di sosmed banyak orang yang lagi jalan-jalan kemana gitu ya, keluar negeri, keluar kota, terus nanti captionnya healing gitu ya. Mungkin saya pengen yang saya ingin share kepada teman-teman semua adalah sebetulnya seberapa penting sih healing itu, dan apa yang sebetulnya disebut dengan healing, karena jangan sampai kita salah kaprah ya tentang istilah healing gitu. Nanti kesannya healing itu hanya untuk yang punya uang, yang bisa cuti, yang bisa keluar kota. Enggak, healing itu sesuatu yang sebetulnya amat sangat luas dan amat sangat mudah untuk bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun juga menjalankan keseharian kita itu amat sangat nggak mudah, ya. Kita mengalami berbagai peran, tuntutan pekerjaan, tuntutan kehidupan, so akan sangat mudah atau akan sangat memungkinkan buat kita itu mengalami stres dalam keseharian kita. Itu sebabnya penting untuk kita melakukan sesuatu supaya apapun situasi yang tidak menyenangkan yang sedang kita laluin, tidak menghambat keseharian kita dan tidak mengganggu kesehatan mental kita. Nah, kalau seandainya dalam hidup kita, semuanya itu positif, semuanya itu lancar, menyenangkan, happy, mungkin nggak ada masalah gitu ya, aman, tentram, damai aja. Mungkin hidup kita enak-enak aja kali ya, aman, damai, tentram, nyaman. Tapi pada kenyataannya dalam hidup kita pasti mengalami banyak banget cobaan, banyak perubahan, banyak ketidakpastian, ketidaksesuaian, kesulitan, apalagi di pekerjaan ya, mungkin itu kayaknya makanan hari-harian deh. Perubahan, ketidakpastian, ketidaksesuaian, kesulitan, nah itu udah makanan keseharian banget. Dan ini adalah hal-hal yang seringkali memang nggak bisa kita hindarin. Dan tentunya ini adalah hal-hal yang pasti akan mengganggu emosi kita dan bisa membuat kita jadi stres. Dan nggak mungkin dalam hidup kita semuanya itu baik-baik aja, nggak mungkin. Kalau kita ngelihat ada orang yang, kayaknya tuh dia happy banget, senyum terus, kayaknya tuh hidupnya enteng, nggak ada masalah, nggak mungkin. Setiap orang pasti akan punya masalah dalam hidupnya dia. Dan seringkali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu bisa jadi menimbulkan luka, menimbulkan rasa sakit, menimbulkan beban, mengganggu emosi kita. Saya yakin teman-teman di sini semuanya pasti punya masalah ya, punya beban, punya luka, dan mungkin bisa sangat memungkinkan untuk teman-teman
ada yang membawa beban-beban bahkan dari masa lalunya yang belum dikelarkan sampai sekarang gitu ya. Nah, ada beberapa situasi yang kalau situasi ini terjadi, biasanya nih akan menimbulkan luka dan berdampak pada kondisi psikologis kita. Saya sejauh ini saya praktek udah selama 13 tahun dan saya ketemu banyak banget pasien-pasien yang dimana punya banyak beban-beban, peristiwa-peristiwa yang mungkin menjadi trauma gitu ya, atau menjadi luka batin yang sampai sekarang tuh nggak bisa diselesaikan dan akhirnya mempengaruhi emosi dan perilaku mereka saat ini. Nah, ada beberapa situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kalau ini terjadi akan sangat besar kemungkinannya ini bisa mengganggu kondisi emosi dan juga mental kita. Yang pertama nih, yang berhubungan dengan kehilangan. Apapun yang berhubungan dengan kehilangan itu pasti bisa bikin kita jadi nggak nyaman. Dan kehilangan ini bisa bermacam-macam ya, bisa kehilangan seseorang, kehilangan jabatan, kehilangan uang, kehilangan posisi, kehilangan kepercayaan dari orang lain, ya bahkan kehilangan harga diri, identitas diri, ya. Intinya ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dan berarti untuk kita, nah itu bisa mengganggu diri kita. Yang kedua, apapun yang berhubungan dengan kegagalan. Kegagalan ini bisa menimbulkan luka karena kegagalan itu biasanya akan erat banget kita kaitkan dengan ketidakmampuan, dengan kelemahan, dengan kekurangan dari diri kita. Kegagalan juga bisa macam-macam ya, bisa kegagalan di pekerjaan, relationship, kegagalan mencapai goal, target, nggak mencapai keinginan, dan lain sebagainya. Kemudian disakiti. Disakiti oleh seseorang juga bisa menimbulkan luka dan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah, ini termasuk di dalamnya misalnya kita ngalamin bullying, shaming, misalnya dimarahin, disakitin secara verbal, secara fisik, secara seksual oleh siapapun, ya. Ini amat sangat bisa menimbulkan luka. Kemudian penolakan atau rejection. Contohnya nih, misalnya ditolak, diputusin, ditinggalkan, di ghosting, ya bahkan kalau dalam pekerjaan tuh misalnya nggak divalidasi, nggak didengar, nggak diminta pendapatnya, tidak dilibatkan, tidak disetujui, misalnya ya. Ini juga bisa menimbulkan luka karena penolakan itu bisa menandakan bahwa kita tuh jadinya nggak cukup, kita merasa diri kita jadi kurang, kita merasa bahwa kita itu tidak berharga, tidak berarti, tidak diapresiasi, dan lain sebagainya ya, sehingga ini bisa menimbulkan luka. Kemudian direndahkan. Nah, direndahkan ini artinya tuh kita seperti di look down oleh seseorang, seperti kita diragukan, misalnya didiskriminasi, yang mungkin bisa menurunkan harga diri dan kepercayaan diri kita. Berbuat kesalahan ini juga satu hal yang bisa menimbulkan luka, karena berbuat kesalahan itu biasanya punya efek yang panjang karena kita akan mengasosiasikan dengan penyesalan, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berbuat kesalahan, kita jadi spend waktu lama untuk kembali memikirkan kesalahan itu, jadi overthinking, akhirnya kita jadi menyesali, kemudian kita berharap kita bisa memutar waktu kembali, memilih jalan yang berbeda, mengantisipasi kesalahan dan lain sebagainya. Justru ini yang akan membuat kita jadi semakin terjebak pada kesalahan kita dan akhirnya jadi terluka. Nah, teman-teman mungkin bisa membayangkan ya peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, ini peristiwa yang rasanya sangat mudah untuk kita temui nih di keseharian kita. Entah itu dalam relationship, dalam pekerjaan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau share, boleh banget loh di kolom chat. Kalau dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang mana sih yang rasanya paling kena gitu ya, kalau ada situasi seperti ini, aduh rasanya kayaknya nggak nyaman banget, boleh banget share di kolom chat ya, nanti saya bisa sambil baca. Nah, apa sebetulnya yang terjadi ketika kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa tadi? Adanya masalah, beban, luka, trauma, peristiwa yang tidak menyenangkan ini akan sangat berdampak dan mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga perilaku kita. Misalnya ya, kita jadi mikir sesuatu dari kejadian buruknya, misalnya dibully, misalnya kita dibully, kemudian kita jadi mikir, kenapa ya aku dibully ya? Emang aku seburuk itu ya? Aku selemah itu ya sampai aku dibully? Misalnya mengalami kegagalan, kemudian kita jadi mikir, tuh kan, emang aku nggak mampu, emang aku payah. Misalnya kita ditinggalkan seseorang, terus kita jadi mikir, I'm not worthy, I'm not good enough, misalnya, contohnya ya. Kemudian ini juga akan membuat kita jadi merasakan emosi-emosi yang negatif ya. Ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan,
Antara kita bisa jadi sedih, marah, mungkin cemas, mungkin kita jadi ngerasa bersalah misalnya ya. Atau kita jadi bisa berperilaku tertentu. Mungkin ada orang yang ketika ada masalah dia bisa jadi agresif, ada yang jadi menutup diri, ada yang jadi nggak termotivasi, ada yang nggak kepengen kerja, ada yang kehilangan energi misalnya ya, macem-macem. Dan 3 hal ini pun bisa saling berkaitan. Misal contoh ya, ketika mengalami kegagalan, kita akan mikir, aduh aku tuh bodoh banget ya. Kemudian kita jadi ngerasa sedih, dan akhirnya kita jadi putus asa. Secara perilaku kita jadi putus asa. Ditinggalkan seseorang misalnya, membuat kita jadi mikir, aku tidak cukup baik untuk dia. Kemudian jadi ngerasa bersalah, jadi sedih, terus akhirnya jadinya nggak mau berkomitmen atau jadinya nggak mau kerja, misalnya contohnya ya. Jadi ketiga hal ini amat sangat mempengaruhi, satu sama lain itu saling mempengaruhi. Emosi, pikiran, dan perilaku ini sesuatu yang akan saling mempengaruhi. Dan ketika ini terjadi, ketika ada masalah di pikiran, emosi, dan perilaku, maka otomatis ini akan mempengaruhi kesehatan mental teman-teman semua. Ya, jadi kalau teman-teman mau membedakan bedanya fisik sama mental itu apa sih? Kalau fisik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan anggota tubuh, ya, dengan mata, dengan perut, dengan tangan, misalnya dengan kepala, misalnya ya. Tapi kalau kita bicara mental, itu berhubungan dengan 3 hal, pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi kalau kita sedang mengalami suatu masalah atau hal tidak menyenangkan, dan pikiran, emosi, dan perilaku kita mengalami permasalahan, ya, tidak seperti biasanya, berarti bisa dibilang kita sedang mengalami masalah mental. Walaupun belum tentu kita mengalami gangguan mental, gangguan jiwa ya, tapi kita sedang punya masalah mental. Dan saat kesehatan mental teman-teman ini lagi terpengaruh, maka of course ini akan berdampak pada kualitas hidup teman-teman, produktivitas, dan juga kebahagiaan teman-teman semua. Nah, sekarang saya pengen mengajak teman-teman untuk kita coba sedikit cek keadaan diri kita. Saat ini kondisi mental teman-teman ini seperti apa? Nah, di sini saya ada kuesioner singkat, jadi nanti ada beberapa pernyataan. Teman-teman hanya tinggal menjawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Kalau dirasa nih, iya nih aku banget nih, saya sedang mengalami seperti ini, boleh banget kasih skor 1. Tapi kalau dirasa tidak sesuai, berarti kasih skor 0 aja. Nanti kalau sudah boleh dijumlahkan, ya. Yang pertama, saya sering sulit tidur atau tidurnya tidak berkualitas, ya, antara insomnia atau tidurnya kebangun-bangun, mimpi buruk terus, misalnya ya, harusnya jam 10 udah tidur, ini baru jam 3 pagi tidur, misalnya. Kalau sesuai, boleh kasih skor 1. Saya sering merasa cepat lelah atau kelelahan. Perasaan yang dilakuin itu-itu aja, yang dilakuin kayaknya nggak berat-berat amat, tapi kok kayaknya bawaannya kelelahan. Gampang lelah, ya, kalau sesuai kasih skor 1. Saya sulit untuk konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu, ya. Pengennya kalau kita konsen, ini bisa fokus. Tapi kok kayaknya susah banget ya, nggak bisa konsentrasi, pikirannya kemana, entah mungkin perasaannya gimana. Ya. Kemudian yang berikutnya, emosi saya cenderung stabil dan ini mau sarapan. Nah, dalam hal ini emosinya itu kayak gampang banget kepancing, ya. Ibaratnya istilahnya senggol bacok lah, gitu ya. Cuma dicolek dikit, wah bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba cemas, tiba-tiba marah, gitu. Atau moodnya up and down banget. Nah, kalau sesuai kasih skor 1, saya mudah merasa diri kurang dan tidak cukup baik. Ya, selalu merasa kayak aku kurang, aku nggak sebaik yang lain, kok aku begini sih, kok aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, gitu ya. Selalu merasa nggak pede tentang dirinya sendiri. Boleh kasih skor 1. Saya mudah cemas dan overthinking, ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka mikirnya kemana-mana, gitu ya. Sometimes terlalu detail, belum kejadian yang dipikirin dengan detail, kejadian udah lewat masih kita pikirin, akhirnya bikin cemas, misalnya ya. Boleh kasih skor 1. Saya tidak bergairah dalam melakukan banyak hal, ya. Artinya tuh nggak ada semangatnya, tidak ada excitement-nya, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang sebelumnya Bapak, Ibu, dan teman-teman suka ini, kayak nggak ada gairahnya aja, nggak kepengen gitu. Ya, sering mengeluhkan gejala fisik, padahal nggak ada apa-apa. Ya pusing kepala lah, misalnya ini bahunya nggak enak, perutnya nggak enak, asam lambung, apa segala macam, badannya tegang-tegang, misalnya keringat dingin, deg-degan melulu. Tapi kalau misalnya ke dokter, dokternya bilang nggak ada apa-apa kok. Nah ini boleh kasih skor 1. Pola tidur dan makan saya tidak seperti yang sewajarnya. Antara tidur melulu dan makan melulu, atau sebaliknya, nggak kepengen tidur, susah tidur, dan nggak kepengen makan, nggak ada nafsu makan. Nah, kalau sesuai kasih skor 1 lagi. Saya tidak ada motivasi dan sulit untuk memulai sesuatu. Jadi,
ibaratnya mau memulai mengerjakan sesuatu tuh rasanya berat banget. Nih teman-teman mungkin bisa bayangin ketika harus berangkat kerja, kayaknya bangun dari tempat tidur tuh kayak, aduh berat banget sih, gitu. Kayak mau ngangkat badan aja tuh kayaknya berat banget. Nah, kalau sesuai, boleh kasih skor 1 lagi, dan boleh dijumlahkan ya teman-teman semua. Dan boleh banget loh kalau apapun skornya di-sharing di kolom chat yuk, supaya saya bisa dapat gambaran. Kira-kira teman-teman skornya itu di angka berapa? Nah, ini kalau skornya di bawah 3, ya tandanya ada masalah, tapi masih aman. Ini ibaratnya lampu merah ya. Kalau misalnya lampu hijau nih, skor di bawah 3, warnanya hijau, berarti masih aman, ya. Ada beberapa masalah, sometimes kita masih bisa terbawa masalah, tapi masih aman. Tapi kalau skornya antara 4 sampai 6, nah ini berarti lampu kuning nih, harus hati-hati karena berarti ini udah bermasalah, jadi jangan didiamkan. You need to do something ya untuk menyelesaikan permasalahannya, karena berarti udah mulai mengganggu mentalnya. Sedangkan kalau skornya di atas 7, nah ini berarti lampu merah nih, danger zone lah ibaratnya. Harus segera mencari bantuan. Ya, jadi nggak boleh nggak melakukan apa-apa, dan hopefully apapun yang saya share di sini, kita bahas tentang healing, bisa membantu teman-teman supaya yang skornya tinggi bisa diturunin dan skornya rendah bisa dipertahankan. Oke, nah ini ada beberapa nih. Oh, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Ya, berarti ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau ya. Nah, apapun kondisi mental teman-teman semua saat ini, ya kalau angkanya tinggi, berarti kita perlu lakukan sesuatu untuk menurunkannya. Kalau rendah, maka perlu dipertahankan. Yang pagi masih yang tadi gitu. saya bilang, menjaga kondisi mental ini. Karena kita akan selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Mungkin kalau situasi di dalam hidup kita tuh lancar aja, mungkin kita bisa hijau terus kali ya, tapi kenyataannya nggak demikian. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak sepenuhnya dalam kendali kita, tetapi tidak mengganggu kondisi kesehatan mental kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan healing. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan healing? Healing itu artinya pemulihan. Jadi kalau kita bicara pemulihan, apa dong yang dipulihkan? Yang dipulihkan adalah 3 hal yang tadi saya sebutkan berhubungan dengan kesehatan mental. Pikiran, emosi, dan perilaku yang berdampak pada kondisi kesehatan mental kita. Nah, poin utama dari healing adalah adanya langkah perubahan dan perbaikan dari kondisi kita dan juga masalah kita. Jadi, kalau yang kita lakukan adalah misalnya ya, lebih kepada melupakan, menyangkal masalah, ngedinai masalah gitu ya, kepengen untuk melupain masalah, sekedar untuk bersenang-senang aja, atau sekedar bertahan aja, itu tidak termasuk healing. Jadi, kalau orang selalu mengkaitkan healing dengan jalan-jalan cuti keluar kota, keluar negeri, sebetulnya itu belum tentu healing. Kalau tujuan kita cuti liburan, gitu ya, cuman untuk lupain masalah, ya kan sering nih kita pergi keluar kota, aku males mikirin masalahnya, aku mendingan mau kabur dulu, aku mau senang-senang dulu, dan setiap kepikiran aku mau minggirin dulu permasalahannya. Nah, itu tidak termasuk healing ya. Karena di situ nggak ada perubahan ya. Fokusnya adalah healing, adanya pemulihan dan perubahan. Nah, kalau kita cuma pergi jauh-jauh tapi kita cuma mau menyingkirkan permasalahan kita, nggak mau mikirin atau kita nyangkal, ya berarti percuma dong healingnya gitu ya. Artinya itu bukan termasuk healing. Karena healing tadi ya fokus pada langkah perubahan dan perbaikan, maka healing itu sebetulnya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nggak perlu cuti keluar kota dulu, atau staycation dulu, belanja-belanja apapun yang kita suka, misalnya ngeluarin banyak uang, nggak perlu seperti itu. Karena bisa jadi itu adalah refreshing, bukan healing. Atau bahkan itu sebenarnya adalah avoiding, bukan healing. Kita menghindari masalah kita, bukan kita memulihkan masalah kita. Nah, kalau healing itu berarti kita perlu berhadapan dengan masalahnya dan mencari jalan keluar. Jadi kalau kita keluar kota, cuti, liburan, pengen dapat ketenangan, terus dalam ketenangan kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi pikiran, emosi kita, atau memperbaiki masalah kita, maka itu healing. Tapi kalau cuma sekedar bersenang-senang, berarti itu adalah avoidance atau kita run away dari masalah kita.
Karena seringkali memang cara tercepat untuk kita menyelesaikan masalah biasanya adalah dengan menyangkalnya atau menghindarinya. Tetapi ini tidak menyembuhkan lukanya, maka tidak bisa disebut dengan healing. Healing itu sesimpel kita coba mikirin masalahnya dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita agar kita bisa menghadapi masalah kita. Dan ini bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Sesimpel misalnya nih ada masalah di kantor, terus ambil ruang jeda sejenak untuk calm down dan berpikir lebih baik, itu sebetulnya sudah healing. Ya, atau sekedar me time sejenak, dan kalau kondisi emosinya udah lebih baik, coba lakuin sesuatu atau berpikir lebih baik untuk bisa mengatasi masalahnya, itu sebetulnya sudah healing. Ya, nah seberapa penting nih healing yang tepat ini bisa kita lakukan? Penting banget, karena kalau masalahnya kita nggak selesai, maka masalah ini akan bertumpuk lagi di lain waktu dan akan lebih kuat lagi mengganggu kondisi mental kita. Ya to the point di mana nanti kita bisa mengalami masalah mental atau gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi penting untuk kita tidak mendinai, tidak menyangkal, tetapi kita justru berhadapan dengan masalahnya, kita coba selesaikan supaya kita benar-benar heal dan masalah itu tidak mengganggu lagi di lain waktu. Nah, sebelum kita sama-sama cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk healing, mungkin kita coba untuk memulai dengan mengenali permasalahan kita lebih dekat. Karena setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing yang berbeda antara satu sama lain. Nanti di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memejamkan mata, ya. Tapi sebelumnya saya pengen mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk memikirkan satu permasalahan atau satu pengalaman yang saat ini masih mengganggu, ya. Boleh apa aja, misalnya masih keinget ketika waktu itu diputusin pacar, masih keinget waktu itu ketika dimarahin atasan karena pekerjaanku dianggap nggak baik, misalnya ya. Membayangkan kalau aku dikejar deadline, misalnya, atau tiba-tiba aku harus melakukan multitasking, aku harus ninggalin anak kerja, apapun itu, pilih satu permasalahan yang kira-kira nih rate masalahnya nih kalau dari tingkat intensitas problemnya 1 sampai 10, 10 tuh problemnya intensitasnya besar banget. Yang 0 sampai 5 aja, nggak usah tinggi-tinggi ya. Ya kira-kira 0 sampai 5 lah permasalahannya. Yang rasanya setiap ketemu dengan masalah ini atau setiap keinget masalah ini, wah itu bisa bikin jadi nggak nyaman. Ya. Boleh coba dipikirkan satu permasalahannya, nanti saya akan mengajak untuk kita sama-sama tutup mata dan coba untuk memikirkan masalah itu secara lebih dekat. Oke? Kira-kira sudah ketemukah masalahnya? Sudah dapat apa aja ya, nggak perlu harus yang besar-besar, bahkan misalnya sekarang aja tiba-tiba mikir, aduh, nanti pulang macet nggak ya, dan itu terasa nggak nyaman, boleh, itu langsung itu kita jadikan masalah juga boleh banget ya. Tiba-tiba, aduh, abis ini masih ada kerjaan banyak nih yang belum dikerjain, tiba-tiba bikin jadi nggak nyaman, boleh kita pakai permasalahan itu. Oke, kalau sudah, yuk kita sama-sama ambil posisi duduk yang nyaman, dan coba untuk pejamkan mata. Ya, mungkin yang mikrofonnya masih nyala boleh di mute dulu. Coba untuk ambil posisi yang nyaman, pejamkan mata. Take a moment sebentar untuk sekedar menyamankan diri. Dan sambil memejamkan mata, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan situasi yang teman-teman anggap tidak nyaman, yang ketika berhadapan teringat atau terfikir dengan kejadian ini akan langsung menimbulkan rasa tidak nyaman. Boleh coba untuk pikirkan permasalahan situasinya dengan detail, munculkan aja dalam pikiran teman-teman. Dan ketika teman-teman membayangkan situasi atau kejadian tidak nyaman tersebut, boleh perhatikan saja kira-kira emosi apa yang saat ini paling dominan teman-teman rasakan. Apakah marah, apakah sedih, apakah cemas, apakah bersalah, apakah kecewa, apakah malu. Cukup perhatikan saja ketika membayangkan situasi tersebut, emosi negatif apa yang saat ini paling dominan teman-teman rasakan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Segala perasaan yang teman-teman rasakan adalah valid.
Dan kalau teman-teman sudah menemukan emosinya, boleh dicek dari ujung kepala hingga ujung kaki, bagian tubuh mana yang saat ini terasa tidak nyaman ketika mengingat kejadian tadi. Mungkin di kepala, mungkin di dada, mungkin di perut, mungkin di leher, mungkin di tangan. Sekedar perhatikan saja. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, bagian tubuh mana yang saat ini terasa tidak nyaman ketika mengingat kejadian tersebut. Kemudian kembali perhatikan kejadian tersebut dan juga emosinya. Pikiran negatif apa yang muncul di dalam pikiran teman-teman semua, sehingga memunculkan emosi tersebut. Pikiran negatif apa yang muncul, yang teman-teman semua pikirkan, sehingga menimbulkan emosi tersebut. Sekedar amati dan perhatikan saja. Kalau sudah, boleh tarik nafas yang dalam, buang perlahan-lahan, tarik nafas yang dalam lagi, buang perlahan-lahan, boleh dibuka matanya. Oke, baik. Oke, sudah dibuka semua matanya. Kalau sudah, adakah teman-teman mungkin yang mau sedikit share situasinya apa, emosi negatifnya apa yang muncul, bagian tubuh mana yang terasa, kemudian pikiran negatif apa yang muncul? Adakah yang mau share? Boleh banget loh kalau kita kalau ada yang mau share supaya kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Adakah? Ini ada yang direct message ke saya, katanya perutnya terasa nggak nyaman. Ya. Yang lain adakah yang mau cerita? Mungkin nggak mau cerita masalahnya juga nggak apa-apa, boleh cerita ketika mengingat kejadian itu, aku merasa emosi yang muncul, misalnya apa sedih, cemas misalnya. Terasa di bagian tubuh di bagian mana, pikirannya apa, kalau ada yang mau share boleh banget, atau mau share di kolom chat juga boleh. Kalau nggak ada yang mau open mic, boleh share di kolom chat ya. Oke, nggak ada yang mau share? Boleh share, Mbak Rara. Boleh, silakan Ibu. Silakan Ibu, apakah ke-mute? Ke-mute ya, sudah. Ya, sudah Ibu. Tadi waktu proses mengingat ya, mengingat semua kejadian yang membuat sakit. Dari kepala sampai leher panas gitu ya. Iya. Saya nangis sih. Gak apa-apa Ibu, karena memang proses healing itu memang harus mengingat, justru itu tidak nyaman, tetapi memang harus dilakukan supaya bisa diproses. Kok nggak selesai-selesai Mbak Tara ya? Punten, saya sudah kesana kemari untuk terapi, tapi kayaknya semakin nggak karuan gitu ya, rasanya up and down ya, jadi emosinya benar-benar roller coaster banget gitu, bisa yang saya ketawa ngakak apalah itu di siang hari, tapi perjalanan menuju pulang ke kantor saya bisa nangis jerembay sampai di rumah seperti itu. Izin, memang saya sudah setahun kehilangan suami. Jadi permasalahan yang mengganjal banyak sebenarnya, tapi yang utama adalah ketakutan untuk menghadapi masa depan tentunya ya, menghadapi masa depan bersama anak-anak itu, merasa tidak ada seorang pun yang bisa saya ajak bicara,
Ya, tentunya kalau bercerita dengan teman-teman akan komentarnya tidak semua orang juga akan kehilangan, semua orang juga mengalami ditinggal pergi, perceraian dan segala macam gitu. Ya harus kuat gitu, biasa aja gitu. Yang lain juga mengalami itu gitu. Saya sudah berusaha ya, Mbak Tara. Tapi kok nggak bisa ya gitu. Saya merasa saya menjalani hidup palsu nih sekarang gitu. Saya bisa ketawa, bisa nyanyi, bisa terlihat gembira sekali gitu. Tapi saya merasa kosong gitu. Saya merasa ada yang nggak selesai gitu. Jadi hari-hari saya tidak bisa tidur tanpa obat. Saya sudah kemana-mana ya, sudah konsultasi, tapi sampai sekarang masih begini. Tapi saya menjalani hidup biasa, maksudnya ya bisa lah, saya happy gitu, saya bergaul biasa, gitu. Saya ya mungkin orang mengenal saya orang yang ceria gitu, tapi saya capek, kayak hati saya enggak deh gitu. Baik, Ibu. Gitu. Gimana ya gitu? Panas sekali tadi di Sekitar sini iya. Rasa panas ya. Biasanya kenapa tadi kita membahas soal rasa di tubuh? Kalau paling terasa di sebelah sini, ini sebetulnya menandakan beban. Adanya beban, ya. Kalau di sini nih, ini biasanya kemarahan. Di perut itu biasanya cemas. Tapi kalau di sini ini kecemasan, tapi yang sifatnya beban. Jadi kalau tadi dengar dari cerita Ibu memang merasakan sedih, tapi kayaknya emosi yang saat ini paling dominan tuh lebih ketakut ya Bu ya? Ya, lebih ketakut dan cemas ya menghadapi masa depan ya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa emosi utamanya adalah kecemasan, dan berarti nanti kalau kita healing, kecemasan itu yang kita sentuh. Karena seringkali kita ada masalah, emosi kita campur aduk, terus kita bingung mau mulai dari mana, problemnya itu sebetulnya yang mana. Dan tadi Ibu bisa menemukan pikirannya mengkhawatirkan tentang bagaimana menjalankan masa depan ya Bu ya. Oke, di sini kita udah ketemu inti utamanya nih Bu. Emosinya ketemu, pikirannya ketemu, kemudian sensasi tubuhnya ketemu. Terima kasih banget untuk Ibu udah sharing di sini. Ini bukan hal yang mudah, tentu ini bukan hal yang mudah. Tetapi Ibu sudah berbagi di sini, saya sangat apresiasi. Dan mudah-mudahan nanti dari apa yang saya share materinya, ada yang bisa bermanfaat buat Ibu ya. Dan kalaupun misalnya nanti masih terasa sulit, mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut ya Bu ya. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Ibu ya. Oke. Kalau dari apapun yang tadi teman-teman sudah bayangkan, saya sempat bertanya pikiran negatif apa sih yang muncul ya ketika mengingat kejadian itu. Mungkin teman-teman bisa cek nih kalau di layar, ada nggak dari pikiran-pikiran ini yang dirasa sesuai dengan diri sendiri? Ya, jadi ketika membayangkan situasi tadi, pikiran mana nih dari yang teman-teman pikirkan nih, ada nggak yang sama dengan yang ada di layar? Ya, bisa macam-macam. Kalau misalnya lebih banyak ada pikiran-pikiran yang sesuai dengan yang kolom sebelah kiri, biasanya nanti ini dampaknya akan mengganggu rasa percaya diri teman-teman semua, merasa diri kurang, merasa diri nggak lebih baik daripada yang lain, ya. Isu-isunya nanti isu-isu self-esteem, isu-isu defectiveness, merasa diri kurang, ya. Tapi kalau misalnya yang di kolom kedua, aduh aku harusnya ngelakuin ini, aku ngelakuin hal yang salah, harusnya aku, nah berarti ini lebih banyak isu-isu yang berhubungan dengan perasaan bersalah, ya. Bisa jadi sebetulnya bukan salah kita, tapi kita tetap merasa bersalah, ya. Kalau di kolom yang sebelah kanan ini yang nomor 3 nih, I cannot protect myself, I'm in danger, gitu ya. I cannot trust anyone, atau I cannot stand up for myself. Mungkin tadi ya Ibu tadi, maaf saya lupa bertanya namanya siapa Ibu yang sharing. Mungkin ada di sekitar sini nih tadi pemikirannya ya kurang lebih. Iya.
Kemudian ya kalau di kolom ketiga ini isu-isunya lebih kepada rasa aman ya. Jadi biasanya lebih banyak cemas, lebih banyak rasa takut karena merasa kayaknya things can go wrong, situasi nggak aman nih gitu ya. Sedangkan kalau yang paling kanan nih, yang di kolom keempat ini biasanya lebih banyak berhubungan dengan kontrol diri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pikirannya yang di sebelah kanan, ini biasanya tipe-tipe mereka yang segala sesuatu tuh inginnya sesuai, inginnya dalam kendalinya. Tipe-tipe perfeksionis tuh biasanya permasalahannya ada di kolom sebelah kanan ya. Tipe-tipe yang sulit menghadapi ketidakpastian. Nah, ini biasanya nih di kolom yang paling kanan ini ya. Jadi pikiran kita bisa menandakan hal yang berbeda-beda. Satu situasi tidak nyaman yang terjadi bisa kita tangkap berbeda-beda dari masing-masing orang karena bisa jadi pikirannya berbeda semua, ya. Nah, apapun yang teman-teman pikirkan yang ada di depan layar ini nih, ini biasanya cara berpikir yang actually sudah muncul sejak lama. Bisa jadi bahkan dari masa kecil kita. Nggak tahu apapun yang teman-teman pelajari di masa lalu teman-teman, entah mungkin ada trauma tertentu yang teman-teman hadapi, ya. Sehingga teman-teman bisa punya seperti ini dan ke bawah terus sekarang, ya. Nah, di setiap kejadian yang tidak menyenangkan itu pasti berhubungan dengan 4 hal. Makanya tadi ini yang kita lakukan di praktek kita tadi sama-sama ya. Ada image-nya, image itu bayangan kejadiannya atau bisa jadi berbentuk memori. Yang kedua emosinya, ya, sedih, marah, kesel, cemas misalnya. Pikirannya, ya, pikiran tentang kejadian itu apa? Saya mikir apa nih tentang kejadian itu? Dan juga rasanya di tubuh. Jadi kalau teman-teman misalnya rasanya saya nggak mikir apa-apa, tapi di sini terasa panas, perutnya asam lambungnya naik misalnya, lo kok deg-degan, ya berarti ada body sensation yang terpanggil, bisa jadi itu teman-teman sebetulnya sedang mengalami sebuah permasalahan. Ya mungkin kita nggak sadar. Atau perasaan saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya bisa nangis ya, tiba-tiba kok saya bisa marah ya. Ya pasti ada peristiwa yang triggering teman-teman semua, ya. Jadi selalu ada image, emosi, pikiran dan juga sensasi tubuh. Jadi kalau teman-teman merasakan salah satu dari sini berarti ada permasalahan yang harus dikelarkan, ya. Nah, kemudian jadi kalau kita melakukan healing, berarti healing itu bukan sekedar senang-senang, bukan sekedar relaksasi. Relaksasi bagian dari healing gitu, tetapi poinnya adalah tadi harus ada perubahan. Dan yang dirubah apa? Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran kita, artinya berarti kita harus berpikir lebih baik terhadap situasi tersebut. Harus ada perubahan di emosi kita, ya. Jadi kita perlu memulihkan emosi kita supaya nggak lagi mengganggu atau menghambat. Dan juga harus ada perubahan di perilaku kita. Artinya kita perlu take action untuk menghadapi permasalahannya. Jadi kalau kita tidak menyentuh ketiga hal ini, berarti tadi ya itu sekedar bersenang-senang, mungkin kita denial, mungkin kita run away, mungkin kita avoidance, tapi itu bukan healing. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa healing? Ada 6 tindakan healing, ya, yang nanti akan saya bahas satu persatu, dan mungkin hopefully ini bisa jadi sesuatu yang dipraktekkan buat teman-teman semua ya. Di antaranya belajar untuk menerima, melepaskan, memaafkan, melakukan perubahan, memahami dan memulihkan emosi, dan juga menyayangi diri sendiri. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama, menerima kenyataan. Ini sebetulnya hal yang tidak mudah, tetapi kalau kita bisa melakukan ini akan sangat baik dalam proses healing. Di mana berarti kita perlu belajar untuk menerima kejadian dan menerima kenyataan pahit yang mungkin tidak kita inginkan. Menerima bahwa kita kehilangan, menerima bahwa kita sendirian saat ini, menerima bahwa kita berarti harus berjuang sendiri, menerima bahwa ternyata kita disakiti, menerima bahwa kita mengalami kegagalan, menerima bahwa ada orang yang nggak suka sama kita, ya. Menerima kenyataan itu hal yang menakutkan, karena kalau kita menerima, seakan-akan tuh seperti kita harus berpasrah pada hal-hal yang kita tidak inginkan. Seakan-akan kayak kita harus mengakui bahwa hal yang tidak kita inginkan atau hal yang tidak menyenangkan itu memang harus terjadi. Dan ini amat sangat menakutkan. Contoh misalnya menerima kegagalan, berarti seakan-akan seperti kita harus menerima atau mengakui bahwa
ada kalanya memang kita nggak bisa berhasil, ada kalanya kita bisa gagal, atau ada kalanya dalam hal tertentu mungkin kita tidak semampu yang kita pikir. Ya, menerima tuh nggak enak. Tetapi once kita bisa menerima, actually itu akan memberikan sebuah kelegaan yang sangat besar. Menerima kehilangan misalnya, berarti kita perlu mengakui bahwa orang yang kita harapkan nggak lagi ada sama kita dan kita harus sendirian. Menerima ini menyakitkan rasanya. Tetapi ketika kita tidak terima, kita akan terjebak pada masalahnya. Itu sebabnya banyak orang memilih untuk menyangkal ataupun mendinai ataupun menghindari masalahnya. Karena ketika kita menyangkal, at least kita bisa kabur dulu nih dari kenyataan yang kita nggak mau terima, gitu ya. Sedangkan kalau kita menerima, ya berarti kita harus berhadapan dengan masalah itu dan mencoba untuk menerima hal yang mungkin kita tidak inginkan. Menerima itu berarti kita nggak lagi menghindar, kita nggak lagi menyangkal, ataupun kita nggak lagi mencari pembenaran apapun. Dan ini memang nggak mudah. Menerima itu berarti kita mencoba untuk membebaskan diri dari apapun yang kita tidak terima. Ibarat seperti tangan nih. Kalau tangan ini kita genggam erat ya, kita genggam kenceng nih, makin kenceng, di sini terasa nih ketegangannya nih, ketarik-tarik semua nih. Mungkin teman-teman boleh sambil coba ya, coba untuk kepalkan tangan sekecang-kencangnya, makin kenceng, terus makin kenceng, terasa semua otot-ototnya ketarik ya. Terasa nggak nyaman semua nih karena kita genggamkan kenceng banget. Tapi once kita coba untuk lepasin tangannya, ya akan terasa lebih enak, terasa lebih nyaman, terasa lebih ringan. Darahnya mulai mengalir ya, terasa lebih enteng. Nah, ini yang terjadi pada saat kita mulai menerima. Semakin kita nggak terima, kita benci keadaannya, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Kenapa aku harus mengalami ini? Aku nggak rela, ini tidak adil buat aku tidak suka ini terjadi. Itu sama aja seperti kita menggenggam tangan seperti ini. Tapi once kita coba untuk lepaskan, ya udah, mungkin memang harus diterima, akan jauh lebih enak, akan jauh lebih ringan. Karena semakin kita tolak, semakin kita akan berkonflik. Padahal mungkin dalam kejadian tertentu memang situasinya nggak bisa dirubah, memang harus seperti itu. Jadi mungkin ada kalanya kita perlu berbesar hati dan mungkin ikhlas berkata ke diri sendiri, iya sudah, ya udah nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Memang begitu adanya, nggak apa-apa, memang begitu kenyataannya. It's okay, saya terima. Ya sudahlah itu bukan berarti menandakan bahwa kita buruk, lemah, kurang, nggak berusaha ataupun pasrah, nggak seperti itu loh. Ya sudah tuh berarti kita menerima bahwa memang ada hal-hal di luar kendali kita dan kita nggak bisa apa-apain lagi. Yang hanya bisa kita lakukan ya memang harus kita terima aja, ya. Ya sudah karena memang telah terjadi, ya udah karena memang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, ya udah karena memang hal buruk bisa terjadi pada siapapun, ya udah karena mungkin memang nggak semua hal bisa sesuai dengan keinginan kita. Dan sekedar menyadari bahwa ternyata ada hal-hal yang memang nggak berada dalam kendali kita. Masa lalu kita misalnya, itu udah lewat, udah nggak bisa kita kendaliin lagi, mau nggak mau harus kita terima. Keadaan yang kita nggak inginkan, kesendirian, disakitin, kegagalan misalnya. Ya mau nggak mau itu sudah terjadi, mau nggak mau perlu kita terima. Bencana misalnya, nggak dalam kendali kita, ketidaksempurnaan, ya pengennya sempurna, sesempurna mungkin, seperfect mungkin, at the end of the day, tetap aja pasti ada yang nggak sempurna. Ya karena itu nggak semua dalam kendali kita untuk bisa menjadi sempurna. Jalan yang maha kuasa misalnya, pengennya begini, tapi kok ternyata kejadiannya seperti ini, mungkin Tuhan menghendaki seperti ini misalnya, itu nggak dalam kendali kita. Even orang lain berespon apa, orang lain mikir apa, orang lain mau bertindak apa ke kita, nggak sepenuhnya dalam kendali kita. Mau nggak mau harus kita terima. Karena semakin kita tolak, semakin kita sangkal, semakin kita benci, justru itu akan memberatkan diri kita. Ya. Yang berikutnya, mencoba untuk melepaskan. Sekedar letting go, saya paham bahwa dalam hidup kita ada beberapa hal yang biasanya sangat sulit untuk kita lepaskan. Yang pertama, sesuatu yang baik di mata kita itu susah banget untuk kita lepasin. Memori yang indah misalnya, orang yang tersayang, posisi yang nyaman misalnya, status finansial yang baik, kemapanan misalnya, sesuatu yang baik di mata kita
bakal susah untuk kita lepasin. Atau sesuatu yang buruk di mata kita juga bakal susah untuk kita lepasin. Peristiwa-peristiwa yang nggak menyenangkan, memori-memori buruk, peristiwa traumatis, kekurangan kita, insecurity kita, gitu ya, aib kita ya, buruk nih di mata kita, wah itu susah banget buat kita lepasin. Atau keinginan atau harapan yang belum tersampaikan, itu juga biasanya susah buat kita lepaskan. Karena kita masih ngarep, kita masih kepengen, kita masih berharap, kita masih expect, ya. Itu biasanya susah untuk kita lepaskan. Tetapi yang perlu teman-teman lakukan atau mungkin perlu kita sama-sama coba untuk ingat adalah bahwa apapun itu selalu akan ada kebaikan lain yang menanti kita. Mungkin nggak sama seperti yang kita mau, mungkin nggak sama seperti yang kita inginkan. Tetapi selalu akan ada hal baik yang juga akan datang untuk diri kita. Kalau kita sulit melepas orang yang kita sayang, misalnya, yakini bahwa mungkin akan ada peristiwa, kejadian, keadaan, atau mungkin pasangan yang lebih baik lagi. Kalau kita sulit melepas memori yang indah atau memori yang buruk, yakini bahwa akan ada memori yang lebih baik lagi. Akan ada sesuatu yang nantinya pasti akan lebih baik, akan lebih berarti untuk kita. Sekedar percaya bahwa kita deserve better, and there will be something better for us. Ya, walaupun sekarang nggak kelihatan nih, nggak tahu apa itu betternya, nggak tahu. Tetapi sekedar dengan kita meyakini bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik. Saya tahu kondisi saya nih menakutkan, mencemaskan, tidak enak, tidak nyaman. But I'm sure there will be something better for me. Ya, dengan begitu kita akan bisa letting go. Yang kedua, bahwa ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, bisa jadi ini merupakan sebuah pertanda adanya suatu kebaikan buat diri kita. Kadang kita sulit melepaskan karena kita melihat bahwa kejadian buruk ini adalah suatu hukuman untuk kita, misalnya gitu ya. Saya gagal karena saya nggak mampu, saya ditinggal karena saya nggak cukup baik, saya kehilangan karena saya tidak bersyukur, misalnya ya. Tapi justru sebaliknya melepaskan akan lebih enteng jika kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih baik atau ada sesuatu yang baik di balik dari apa yang kita alami. Mungkin ada pelajaran di situ, mungkin ada hikmah, mungkin ada sisi positif yang bisa kita ambil, atau mungkin dengan adanya kejadian buruk ini membuat kita justru bisa mengerahkan segala potensi baik yang justru kita punya yang kita nggak sadar kalau kita belum mengalami kejadian ini, misalnya ya. Melepaskan berarti mencoba untuk mengakhiri, dan setiap kita mengakhiri atau melepaskan sesuatu, maka pasti akan ada awalan yang baru. Karena kalau kita nggak mau lepaskan, kita nggak mau mengakhiri, ya nggak akan ada awalan baru. Ya buku tuh kalau nggak kita tutup, kita di end gitu ya, kita tutup bukunya, kita nggak akan bisa buka buku baru gitu. Atau kita buka buku baru sih, tapi buku yang lama akan tetap ada mengganggu kita gitu ya. Jadi apapun hal yang perlu dilepaskan atau diakhiri, jangan berkecil hati, karena akan selalu ada awalan yang baru. Melepaskan suatu hubungan berarti akan ada hubungan baru, melepaskan harapan berarti akan ada harapan baru, melepaskan memori atau peristiwa buruk berarti akan ada memori-memori baru yang menanti, misalnya ya. Tanpa melepaskan kita nggak akan bisa start baru apapun. Jadi kita untuk kita bisa memulai hal yang baru, punya perasaan baru, kesempatan baru, maka kita perlu melepaskan dulu yang lama. Dan melepaskan itu juga berarti kita mencoba untuk mengambil jarak dengan masa lalu ataupun masa depan. Bahwa apa yang ada di masa lalu itu akan stay di masa lalu, dan bahwa apa yang akan di masa depan itu adanya di masa depan, bukan di masa sekarang, karena di masa sekarang ini belum terjadi. Ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan ini 3 hal yang berbeda. Berarti kalau kita mau melepaskan, berarti kita melepaskan yang sudah kelewat, atau melepaskan yang belum kejadian, dan benar-benar fokus hanya pada masa sekarang. Nah, kalau kita mau melepaskan masa lalu, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita katakan ke diri sendiri. It's just my past. I'm safe now. Kalau kejadian masa lalu itu menakutkan, menyeramkan, in the present, I'm safe now. Or it's just the past. Apapun yang saya takutin, apapun yang saya cemasin, itu adanya di masa lalu. Sekarang saya baik-baik aja. Peristiwa tidak menyenangkan itu sudah lewat. Saya harusnya bisa bersenang hati karena itu sudah lewat. Nggak ada di masa sekarang. Ya. Dan kalau kita mau mengambil jarak dari future,
Mungkin kita bisa bilang ke diri sendiri, itu cuma kekhawatiran saya. Saat ini saya baik-baik aja. Semoga nantinya semua baik-baik aja. Atau itu adanya di masa depan, itu belum kejadian. Dan benar-benar coba untuk fokus di present. Sekarang saya sedang dengerin webinar, saat ini saya sedang bersama teman-teman saya, walaupun saya sendirian, tapi saya tahu akan selalu ada orang-orang lain yang hadir untuk saya. Saat ini saya bisa melakukan pekerjaan ini, saya bisa mencoba untuk melakukan ini, saya bisa menjalankan hobi saya bisa berbisnis, saya bisa melakukan apapun misalnya yang saya inginkan. Saat ini keadaan saya baik-baik saja, karena saya bisa tertawa dengan teman-teman saya, walaupun ada masalah yang belum keluar, tapi saya bisa tertawa saat ini, dan saya akan menikmati itu. Saat ini keadaan saya sehat misalnya. Fokus pada apapun yang ada di present. Yang berikutnya, bagian dari healing adalah mencoba untuk memaafkan diri sendiri. Ini juga bukan hal yang mudah karena ketika kita mengalami kejadian buruk atau kita melakukan sesuatu hal yang salah, kita biasanya begitu kuat menyalahkan, mengkritik diri sendiri, membenci diri sendiri, menyesali apapun yang kita lakukan. Tapi justru itu akan membuat kita nggak bisa heal. Yang perlu kita lakukan adalah sekedar memahami, mencoba untuk berempati, dan berbuat adil pada diri kita sendiri. Karena apapun kejadian yang terjadi di masa lalu, mungkin saat itu yang kapasitas, kemampuan, pengetahuan yang kita punya ya sebatas itu. Jadi rasanya tidak adil kalau kita yang di masa sekarang melihat ke diri kita yang di masa lalu, terus kita marahin, kita kritik dia, kita salahin, kita benci dia, gitu ya. Padahal kita yang di masa sekarang yang udah lebih hebat ini, udah lebih oke, ya karena kita sudah belajar dari apa yang ada di masa lalu. So it's unfair kalau kita yang sekarang jadi merasa lebih hebat daripada kita yang di masa lalu, terus kita mengucilkan diri kita yang di masa lalu. Ya, nggak adil. Karena apapun yang terjadi di masa lalu, semua ada alasannya. Apapun yang teman-teman lakukan, tindakan yang teman-teman ambil, keputusan yang teman-teman ambil, semua ada alasannya. Dan di masa lalu, mungkin itu alasan yang teman-teman rasa paling tepat saat itu. Kalau yang sekarang ini kita rasa itu nggak tepat, ya itu sekarang. Tapi waktu di masa lalu, kalau kita coba untuk memahami, bisa jadi itu yang paling tepat. Dan seandainya kita tahu, gitu ya, seandainya kita di masa lalu tahu semuanya, mungkin kita udah bisa melakukan hal yang paling tepat. Sayangnya saat itu kita nggak tahu. Mungkin sekarang kita tahu, tapi dulu kita nggak tahu. Dan yang pasti sekarang kita udah tahu. Berarti sekarang kita punya banyak pilihan. Saat ini kita udah menjadi orang yang lebih kaya, bukan kaya uang ya. Tapi kaya informasi, kaya pengetahuan, kaya akan insights, kaya akan pilihan, karena kita sudah melewati apapun yang terjadi di masa lalu. Gitu. Dan yang paling penting banget untuk kita memaafkan diri sendiri. Karena masih akan ada kesalahan lainnya yang akan kita buat. Jadi kalau yang lalu nggak kita maafin, akan bertumpuk dengan kesalahan-kesalahan yang nantinya kita buat. Karena at the end of the day kita nggak akan bisa mencegah kesalahan. Maksudnya kita pasti akan berbuat salah. And it's okay untuk berbuat salah. Karena itu part of dari diri kita untuk mendewasakan diri kita, untuk belajar banyak hal dan membuat diri kita lebih kaya lagi. And if it's possible, mungkin kita juga perlu memaafkan orang lain. Kalau memang situasi kita berhubungan dengan orang lain, yang membuat kita nggak bisa heal itu berhubungan dengan orang lain. Ya, orang lain yang pernah menyakiti diri kita misalnya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman pahami di sini, memaafkan itu tidak berarti lemah ataupun kalah. Memaafkan itu berarti hebat banget. Karena kita do something good untuk diri kita sendiri. Dan memaafkan orang lain bisa jadi penting buat diri kita, karena tujuannya bukan untuk mengakui kesalahan kita, bukan untuk mengalah, bukan untuk merendah, tetapi justru untuk membuat kita melegakan diri kita, melepaskan beban-beban yang selama ini ganggu kita. Kalau kita kesel sama orang lain, itu kan jadi energi negatif ya di kita ya. Tapi begitu kita decide untuk memaafkan, oke saya maafin orang itu, maka kita akan melepaskan.
melepaskan beban yang selama ini mengganggu kita. Dan untuk kita bisa memaafkan orang lain, salah satu cara yang bisa kita lakukan mencoba untuk memahami orang tersebut. Kenapa ya dia ngelakuin itu ya? Iya sih, yang dia lakuin ke saya tuh menyakitkan banget. Tapi kenapa ya dia kayak gitu ya? Apa sih yang melatar belakangi? Emang peristiwa hidupnya dia tuh seperti apa sih? Emang dia lagi mengalami kejadian apa sih dalam hidupnya? Oh, dia bisa seperti itu ke saya. Aneh ya, mau kita sebel sama seseorang, tapi untuk kita bisa memaafkan, kita malah harus memahami orang tersebut. Tetapi justru dengan kita berempati dan memahami, kita akan menemukan bahwa ternyata action mereka nggak sepenuhnya karena kita. Apapun yang mereka lakukan itu karena diri mereka sendiri. Ketika saya disakiti oleh seseorang, kenapa orang itu menyakiti? Karena orang itu punya isu sendiri. Bukan karena saya pantas disakitin. Ya. Kemudian coba untuk berhenti berekspektasi terhadap orang lain, karena itu tentang diri kita sendiri. Ya. Dan coba untuk membuat closure versi kita sendiri. Boleh macam-macam. Ada orang yang memilih closure-nya, udahlah, supaya saya bisa heal, dan saya nggak terganggu lagi dengan orang itu, saya mau ngeblok dia aja, boleh. Saya mau nge-delete dia dari kontak saya, boleh. Atau saya mau menghampiri orang itu, saya mau ngomong hal yang selama ini terpendam, atau saya mau send message, atau saya mau sekedar bikin surat, atau saya mau apapun itu deh. Lakukan closure versi teman-teman yang dirasa paling baik. Berikutnya, mencoba untuk melakukan perubahan. Seringkali ketika kita mengalami kejadian buruk, kita malah justru berpikir lebih buruk tentang diri kita sendiri. Contoh, kalau kita gagal, kemudian kita mikirnya, tuh kan, kamu payah. Bukannya kalau kita gagal, kita angkat diri kita, it's okay, nggak apa-apa kok, kamu sudah berusaha. Justru malah kita, tuh kan, kamu payah, tuh kan, kamu buruk. Begitu ditinggal seseorang, bukannya kita nggak apa-apa, masih ada orang yang lebih baik, kamu udah berusaha yang terbaik kok. Bukannya kita berpikir begitu, malah kita mikirnya, tuh kan, ya tuh dia ada orang lain kan, berarti orang lain itu lebih bagus daripada kamu tuh kurang, kamu nggak sebaik itu, misalnya. Ya, kadang-kadang pikiran negatif ini malah membuat kita jadi semakin terjebak di permasalahan kita, di situasinya. Padahal sebetulnya juga mungkin nggak senegatif itu juga situasinya. Tapi karena kita ketambahan dengan pikiran negatif, entah itu yang bikin kita jadi tambah cemas, tambah sedih, tambah marah, tambah kesel, tambah takut, tambah malu. Akhirnya kita jadi stuck di situ. So it's very important untuk kita mencoba untuk berpikir dengan lebih baik. Mencoba untuk merubah pikiran kita, nggak harus positif, nggak harus. Karena sometimes kalau kita lagi mikir negatif, kita rubah ke positif, itu terlalu berseberangan, jadi susah gitu ya. At least kita berpikir yang netral aja deh. Ini kita bisa lakukan dengan coba untuk memberikan semangat dan dukungan ke diri sendiri. Kamu pasti bisa. You're doing great. You are fine. Kamu udah berusaha. It's okay untuk ini terjadi. Nggak apa-apa. Yuk kita coba lagi. Yuk kita bangkit lagi. Ya. Daripada kita semakin mengkritik diri kita, lebih baik kita coba untuk kasih dukungan. Karena kalau kita makin mengkritik, kita akan semakin jeblos ke permasalahannya, nggak akan bisa heal. Heal itu berarti kita harus mencoba berpikir dengan lebih baik. Atau sekedar membayangkan seandainya orang lain yang punya pikiran negatif seperti apa yang kita punya, kita akan bilang apa ke orang itu. Misal contohnya ya, kita punya pikiran negatif, saya payah, saya nggak mampu, saya nggak akan bisa, misalnya. Bayangin pikiran ini adalah yang mikirin orang lain, orang yang kita sayang, punya pikiran seperti itu. Kira-kira kita akan bilang apa ke orang itu? Pasti kita akan bilang, enggak lah, kan kamu belum coba, kita coba dulu yuk, kamu nggak seburuk itu kok. Ya. Jadi kalau orang lain yang punya pikiran negatif, kita bisa berpikir baik. Tapi giliran kita yang punya pikiran negatif, biasanya kita nggak bisa. So, untuk kita bisa berpikir dengan lebih baik, bayangin aja seandainya yang punya pikiran negatif itu orang lain yang kita sayang. Kita akan ngomong apa ke orang itu, kemudian kata-kata yang kita omongin ke orang itu kita katakan ke diri sendiri. Ya. Kemudian fokus pada fakta dan masa kini. Ya. Jadi untuk ibu yang sharing mungkin bisa fokus pada fakta masa kini. Yes, membayangkan ke depan menakutkan karena anything can happen. Walaupun kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Tapi ketika kita udah ngebayangin worst case scenario akan masa depan, kita udah kacau balau. So mungkin yang bisa kita lakukan sekedar fokus pada masa kini aja. Ya udah sekarang saya bisa ngejalanin apa?
saya bisa menghasilkan apa, saya bisa membantu apa, saya bisa berusaha apa. Fokus di masa sekarang. Dan melakukan perubahan itu bukan hanya sekedar merubah pikiran kita, tetapi we need to take action. Karena seringkali kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak mengambil action apapun. Saya pengennya nih, supaya saya besok lebih baik, saya pengennya ngomong, saya pengennya mengekspresikan emosi saya pengennya ngelakuin ini, saya pengennya ngelakuin itu, tetapi at the end of the day, biasanya kita nggak ngelakuin apa-apa. So, untuk kita bisa heal, ya berarti kita perlu berubah. Karena kalau kita stay the same dengan cara yang sama, pemikiran yang sama, perilaku yang sama, ya kita nggak akan bisa heal, akan gitu-gitu aja. Ya, kalau saya healingnya adalah takut perform misalnya ya, takut mengerjakan tugas baru. Nah, setiap ada performance, setiap ada tugas baru kita menghindar melulu, kita nggak akan bisa heal. Part of healing adalah melakukan sesuatu hal yang berbeda. So sometimes mungkin kita perlu bertanya, hal berbeda apa yang rasanya perlu saya lakukan supaya saya bisa heal? Yang ingin saya lakuin apa sih? Yang belum saya lakuin apa? Atau yang harusnya saya lakuin tapi belum saya lakuin apa? Coba untuk melakukan perubahan itu. Emang nggak nyaman sih melakukan perubahan. Takut, karena kita sulit untuk keluar dari comfort zone. Tetapi part of healing, malah kita harus keluar dari comfort zone untuk membuktikan bahwa ternyata apa yang kita takutin itu berlebihan loh. Ternyata apa yang selama ini kita hindari itu sebenarnya nggak seburuk itu juga, misalnya ya. Dengan begitu kita baru bisa heal. Dan coba untuk sekedar memulihkan emosi. Dan untuk bisa memulihkan emosi, makanya tadi di awal saya tanya sama teman-teman semua, emosi apa yang paling dominan kita rasain? Karena setiap emosi yang kita rasakan, solusinya itu berbeda. Kita nggak bisa treat cara yang sama untuk semua emosi. Karena setiap emosi punya kebutuhan yang beda-beda. Dan untuk kita bisa memulihkan emosi kita, nomor satu, ya kita perlu calm down dulu. Coba untuk breathing sebentar, just take a moment untuk relax, take a deep breath, tarik nafas, buang nafas. Ya, ini kalau kita pakai cara ini, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang nafas 4 detik, tahan 4 detik. Ya, jadi coba untuk just calm yourself down. Kemudian sekedar pahami emosi apa yang saya rasakan. Ketika saya berhadapan dengan situasi tersebut, emosi yang dominan adalah sedih, itu berarti menandakan saya sedang merasa kehilangan, merasa diri saya buruk, kehilangan harapan, atau merasa diri saya tidak sebaik yang saya inginkan. Ya, ini tandanya sedih ya. Berarti kalau kita lagi sedih, yang kita butuhin apa? Yang kita butuhin adalah menerima kejadiannya, dan mengangkat ataupun mengapresiasi diri. Hebat ya kamu udah ngelakuin ini. Kamu udah ngelakuin usaha baik ini loh. Iya sih, ini berat ya, sedih ya rasanya kehilangannya. Tapi selama ini kamu udah berusaha loh, kamu udah berusaha yang terbaik loh. Kamu udah mencoba segala cara loh, and it's good. Ya, you're doing good. Hebat banget kamu bisa melakukan itu. Ya, jadi begitu sedih yang teman-teman butuh adalah justru malah mengangkat diri sendiri, bukannya malah menjatuhkan. Dan mungkin teman-teman boleh tambah ini dengan afirmasi tertentu, ya. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya hargai diri saya, I'm enough. Ya, ini kata-kata afirmasi yang sangat membantu untuk perasaan sedih. Ya, jadi kalau teman-teman tadi membayangkan kejadiannya, emosi apa yang muncul, coba boleh cek di sini ya, emosi yang dominan apa, supaya nanti kita bisa sama-sama cari solusinya. Kalau yang dirasakan adalah cemas. Ya. Cemas itu berarti cemas atau takut, ya, itu menandakan bahwa kita sedang merasa tidak aman. Kita merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan kita nggak punya kendalinya. Berarti kalau kita sedang merasakan cemas, yang kita butuhkan adalah perasaan aman, dan kita bisa punya kendali, atau kita bisa memastikan sesuatu. Ya. Berarti kita boleh buat planning, misalnya ya, kita boleh untuk fokus ke masa sekarang, kita buat perencanaan, oke kalau saya takut nanti saya nggak bisa menjalankan kehidupan ini seorang diri, apa nih yang harus saya prepare? Boleh kita buat planning. Ya. Dan afirmasi yang mungkin bisa kita katakan dalam keadaan cemas, mungkin kita bisa bilang, semua akan baik-baik aja. I'm safe. Dan saya lepaskan yang nggak dalam kendali saya. Saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini, sisanya saya lepaskan aja. Everything will be okay. Nah, kalau yang dirasakan adalah marah, emosi dominannya marah.
Marah itu pertanda berarti kita sedang merasa disakiti, diperlakukan tidak adil, ataupun dirugikan oleh seseorang atau hal di luar diri kita lah, eksternal. Yang kita butuh nih dalam keadaan marah itu melindungi dan membela diri kita. Itu sebabnya kalau kita marah, kita bawaannya pengen meledak, jadi pengen agresif, kita pengen mengeluarkan kemarahan kita, ya karena kita butuh melindungi dan membela diri kita sendiri. Ya, dalam kondisi seperti ini boleh kita keluarkan energi negatif kita, nggak dengan cara kita nyerang orang lain ya, bisa dengan olahraga, bisa dengan kita teriak, atau bisa kita dengan berkomunikasi secara asertif ya, ngomong hal yang kita ingin omongin ke orang lain kan nggak perlu harus dengan marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk. Tapi ngomong secara asertif, saya butuh seperti ini. Saya merasa tidak nyaman ketika kamu melakukan seperti ini misalnya. Itu juga sebagai bentuk untuk kita melindungi dan membela diri. Afirmasi yang mungkin kita bisa katakan ke diri sendiri saat kita marah, saya maafkan, saya lepaskan. Saya pasti bisa melalui ini. Yes, ini berat, tapi saya pasti bisa melalui ini. Saya lebih baik daripada orang tersebut, misalnya. Kalau emosinya bersalah, ya yang dirasa kuat itu rasa bersalah, berarti kita sedang merasa tidak cukup, menyakiti orang lain atau belum memberikan yang terbaik. Mungkin yang kita butuhkan nih, kalau kita lagi merasa bersalah, berarti mencoba untuk melihat pada faktor lain, bahwa bisa jadi kesalahan itu bukan karena kita, bukan kita yang berkontribusi dalam peristiwa ini, ya, dan sekedar mengapresiasi usaha baik. Jadi coba untuk cari faktor-faktor lain yang juga menimbulkan situasi ini di luar diri kita, dan coba untuk apresiasi usaha baik kita. Dan afirmasi yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan sudah cukup. Atau saya sudah melakukan dalam kapasitas saya, sisanya saya lepaskan. Kalau shame itu lebih perasaan malu ya, ada perasaan malu ke diri sendiri. Nah ini sedang pertanda berarti kita sedang merasa dinilai negatif atau tidak menjaga diri dengan baik. Dan yang kita butuhkan kalau kita lagi ngerasain shame ini biasanya kalau kita lagi merasa orang menilai kita, nah itu biasanya perasaan shame yang muncul. Mungkin yang kita butuhkan sekedar membiarkan dan melepaskan ekspektasi. Terserah deh orang mau mikir apa, itu haknya orang lain, itu nggak dalam kendali kita. Terserah deh, pokoknya saya udah ngelakuin yang terbaik, gitu ya. Dan afirmasi yang bisa kita berikan, it's okay untuk nggak sempurna. It's okay untuk orang mikirin negatif tentang diri kita, nggak apa-apa, emang nggak sempurna kok. Biarin aja orang mau mikir apa, yang penting saya udah ngelakuin yang terbaik. Ya. Next, mencoba untuk menyayangi diri sendiri. Seperti tadi saya bilang, self-healing itu atau healing tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak berusaha menyayangi diri kita. Karena seringkali pada saat terjadi hal buruk, bukannya kita berempati dan memahami diri kita, justru kita malah menyalahkan, memarahi, atau membenci diri kita. Tadi ya contohnya ya, begitu kita dibully, kita malah jadi sebel ke diri sendiri dan berpikir bahwa ya emang karena saya lemah, karena saya kurang, makanya saya dibully. Ketika kita mengalami kesalahan, kita malah semakin membodoh-bodohi diri sendiri, menyatakan diri kita payah, gitu ya misalnya ya. Ketika kita disakiti, malah kita bilang ke diri sendiri, ya mungkin memang kita pantas sekali disakiti, ini mungkin memang salah saya, misalnya. Ketika gagal, malah kita bilang ke diri sendiri, ya memang saya nggak layak, memang saya nggak berguna. Bagaimana kita bisa healing kalau kita malah menambah luka baru dengan berpikir dan berkata jelek ke diri sendiri? Justru yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk memahami kejadian itu, berempati, dan menyayangi diri kita sendiri. Treat ourselves with compassion. Ya, dan ini ada caranya nih untuk kita bisa menyayangi diri sendiri. Salah satu cara untuk menyayangi diri sendiri adalah kita berbicara dengan kelembutan dan kasih sayang ke diri sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama, mungkin kita sekedar sadari kondisi kita saat ini, terima segala emosi, segala peristiwa buruk yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, cobalah untuk melihat kejadian secara objektif, atau keadaan wajarnya atau normalnya. Normalnya situasi itu harusnya bagaimana sih? Dan yang ketiga, baru berkata baik ke diri sendiri. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya ini mengalami kegagalan. Berarti poin pertama, saya merasa sedih sekali dengan kegagalan saya. Sadari kondisinya, ya. Sadar bahwa iya, memang saya sedih. Kegagalan ini membuat saya jadi sedih. Kemudian, tetapi normalnya, semua orang pasti akan mengalami kegagalan ya. So it's okay untuk gagal. Coba melihat sisi dari lebih objektif dan sisi normalnya. Mana suara tadi sini ya? Baru terakhir kita berkata baik ke diri sendiri. It's okay, kamu sudah berusaha. Ya. Nah, ini contohnya lagi.
kerjaan baru ini membuat saya cemas. Saya cemas nggak bisa menghasilkan yang baik. Menyadari kondisi. Tapi normalnya semua orang atau kebanyakan orang kalau ketemu dengan hal yang baru pasti cemas ya. So it's okay dong untuk cemas. Ya, lihat secara objektif dan kejadian normalnya. Dan terakhir berkata baik ke diri sendiri. Yuk kita coba sebisanya aja. Nggak apa-apa untuk nggak sempurna. Ya, berbicara dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan yang paling terakhir and the most important thing yang biasanya kita skip dalam proses healing adalah sekedar berterima kasih pada diri sendiri. Karena menjalankan kehidupan ini susah, tidak mudah, banyak halang rintang, banyak godaan, banyak tuntutan, tetapi kita tetap menjalankan ini sebaik mungkin, kita tetap berusaha melaluinya, even kita tetap mencoba untuk survive. So berarti kita perlu berterima kasih ke diri kita sendiri. Karena mungkin tanpa kita sadarin, udah banyak loh progres-progres yang sudah terjadi. Ibu yang tadi mungkin share, ya maaf ya saya lupa untuk tadi bertanya namanya. Walaupun situasinya masih sama, padahal udah terapi, I'm sure pasti banyak progres-progres kecil yang sudah terjadi. Yang mungkin kadang-kadang kita suka nggak sadar. Ya, udah banyak banget hal baik yang sudah dilakukan. Udah nyoba ini, udah nyoba itu, berusaha ini, berusaha itu, ya. Meningkatkan diri dalam hal itu, mencoba memulihkan diri melakukan itu. Banyak banget hal baik yang sudah dilakuin. Mungkin juga udah banyak usaha pulih yang sudah dilakukan, apapun itu. Udah banyak progres, pencapaian, usaha yang sudah kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita nggak notice. Karena yang sering kita notice adalah kekurangan-kekurangannya atau kejadian buruk yang masih terjadi. So, bagian dari healing adalah berterima kasih ke diri sendiri hanya dengan noticing dan mengapresiasi hal baik yang sudah kita lakukan. Dan kita akan coba praktekkan ini bersama-sama ya. Walaupun usaha baik kita belum dilihat orang, belum diapresiasi sama orang lain, belum bisa merubah keadaan, belum seperti yang kita inginkan, still berterima kasihlah ke diri sendiri karena kita sudah berusaha. Ya. Nah, kita coba praktekin sama-sama yuk. Saya pengen ngajak teman-teman, Bapak Ibu semua untuk kita melakukan butterfly hug. Butterfly hug itu kita boleh menyilangkan tangan di bahu seperti ini. Kemudian boleh sambil ditepuk-tepuk halus seperti ini. Butterfly hug ini adalah sebuah teknik yang biasanya saya lakukan pada saat melakukan trauma healing untuk menstabilkan emosi dan anggap bahwa kita sedang mendekap, memeluk diri kita, memberi kasih sayang dan perhatian ke diri kita sendiri. Ya, yuk boleh sama-sama coba pejamkan mata sambil lakukan butterfly hug. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman semua untuk dalam hati ikuti kata-kata saya. Ucapkan ini dalam hati masing-masing. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terbesar saya pada diri saya sendiri. Karena saya telah boleh dilanjutkan apapun itu, karena saya telah berusaha, karena saya telah mencoba, karena saya telah memberikan yang terbaik, karena saya telah berusaha bekerja bangun pagi, karena saya telah berusaha untuk apapun itu. Ucapkan terima kasih ke diri sendiri. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terbesar saya pada diri saya sendiri. Karena saya telah. Silakan lanjutkan. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terbesar saya pada diri saya sendiri. Karena saya telah. Kalau sudah boleh tarik nafas yang dalam, buang perlahan-lahan, boleh dibuka matanya. Praktek butterfly hug ini bisa teman-teman lakukan kapanpun, dimanapun, kalau bisa setiap sebelum tidur, teman-teman lakukan ini. So instead of kita mau tidur malah mikirin hal-hal yang menakutkan, yang mencemaskan, mikirin kesalahan-kesalahan, mikirin sesuatu yang nggak sempurna di hari itu, coba tutup hari teman-teman semua dengan melakukan butterfly hug dan sekedar berterima kasih ke diri sendiri. Ini sudah termasuk healing. Atau anytime teman-teman merasa nggak nyaman, boleh ambil waktu sejenak untuk sekedar melakukan butterfly hug dan berterima kasih ke diri sendiri. Ya.
Proses healing itu bukan berarti kita merubah situasinya, karena bisa jadi situasi yang nggak nyaman akan tetap ada, karena nggak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Tetapi dalam proses healing, yang berubah adalah kitanya. Yang berkembang adalah kitanya. Nah, kalau situasi tidak menyenangkan ini yang warna pink, kitanya yang warna biru, awalnya mungkin pada saat kejadian ya kita merasa kecil gitu ya, merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu. Tapi once kita melakukan proses healing, lama-lama kita jadi semakin besar, jadi makin besar. Ini situasinya nih, ini situasinya. Tadinya kita kecil, lama-lama kita jadi makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, hingga akhirnya kita punya kemampuan yang lebih besar dalam menghadapi peristiwanya. Peristiwanya mungkin masih ada nih, masih terjadi. Tapi dengan kita rutin melakukan healing, kitanya jauh lebih berdaya, jauh lebih kuat, jauh lebih tough, jauh lebih lebih happy, jauh lebih mampu dalam menghadapi situasinya, sehingga situasi itu tidak lagi mengganggu kita. So kadang kita berharap situasinya berubah dong, kenapa sih saya harus mengalami situasi ini? Minggir, situasinya minggir. Tapi seringkali justru bukan situasinya yang perlu kita pinggirin, kalau memang itu nggak dalam kendali kita. Justru kitanya yang menguatkan diri kita supaya kita bisa menghadapi lebih baik. Dan terakhir kata penutup dari saya, kita mungkin dapat memilih untuk terus terjebak pada kejadian yang tidak menyenangkan, atau kita bisa sekedar menyadari bahwa kita selalu punya banyak pilihan untuk terus berubah menjadi lebih baik. Healing, melakukan healing, adalah salah satunya. Oke, itu saja dari saya. Saya nggak tahu, mungkin udah kelebihan kali waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi ada beberapa komen di kolom chat belum saya jawab, mudah-mudahan nanti bisa saya jawab. Tetapi harapan saya, apapun yang saya share di sini bisa menjadi sebuah masukan buat teman-teman semua untuk dipraktekkan dan bisa merasa lebih baik. I know heal itu takes time, takes effort, even takes courage untuk melakukan itu. Tetapi ketika kita mencoba perlahan-lahan melakukan ini, I'm sure good things will come to you. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Tara atas materi yang luar biasa menarik ya. Saya sangat setuju dengan poin yang disampaikan Bu Tara tadi. Self-healing itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menyayangi diri sendiri. Daripada menambahkan luka negatif pada diri sendiri, lebih baik kita memaafkan agar kita lebih merasa lega serta berterima kasih pada diri sendiri, karena selalu ada kebaikan yang akan datang untuk diri kita dan akan ada sesuatu yang berarti bagi kita. There will be something better for us. Baik Ibu Tara, mohon izin untuk melanjutkan ke sesi diskusi ya Ibu. Kami persilahkan Bapak Ibu yang hendak bertanya dapat melakukan raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya pada link yang telah kami share di link di kolom chat. Identitasnya akan kami jaga ya Bapak Ibu. Silakan. Mbak, ini ada banyak yang direct message ke saya. Ini mau baiknya gimana nih? Saya coba bacain walaupun saya nggak menyebutkan siapanya ya. Tapi saya bacakan aja karena cukup banyak pertanyaannya dari direct message. Atau mau dari yang langsung dulu atau bagaimana nih? Boleh, silakan Bu Tara, yang ada di direct message itu. Oke, baik. Ini saya bacain ya. Nah, yang pertama, efek pandemi ini lumayan transisi dari masa-masa WFH ke WFO, termasuk sekolah anak-anak dengan dinamika Jabodetabek yang macet, hektik. Membuat saya secara nggak langsung jadi stres. Fisik sendiri udah cukup lelah, setiap pulang kerja harus himpit-himpitan di kereta, tidur nggak tenang, takutnya besok pagi kesiangan, nyiapin bekal sekolah anak-anak. Tapi hal ini akan terus saya lakuin ya Mbak, akan menjadi rutinitas. Nggak lucu kayaknya kalau stop. Ya. Jadi mungkin ini bukan pertanyaan, ini lebih kepada sharing ya. Saya mungkin sedikit mengomentari, yes, bahwa seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang kejadian negatif itu tidak menghilang, kejadian tidak menyenangkan itu mungkin tetap ada dan akan terus ada. Bukan berarti situasinya yang kita singkirkan, karena bisa jadi nggak bisa, tetapi justru kitanya yang perlahan-lahan punya cara-cara, salah satunya dengan healing, untuk kita bisa menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu dengan lebih baik. Kalau dari situasi yang tidak menyenangkan ada emosi-emosi yang mengganggu, misalnya contohnya tadi di sharingnya,
malam saya jadi tidur tidak tenang, saya takut besok pagi kesiangan. Ya, berarti ada emosi negatif di sini, emosi kecemasan di sini, yang mungkin perlu kita handle. Ya, kalau tadi saya sempat share ya cara menghandle beberapa emosi. Dalam hal ini mungkin kita cuma bisa bilang, ya udah semua akan baik-baik aja. Saya lakuin yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sekedar apresiasi diri setiap malam. Saya udah ngelakuin ini semua, ini berat, ini sulit, tapi saya udah ngelakuin loh. Hebat ya saya ya. Nggak mudah, tapi I keep on going. So I need to appreciate myself. Ya, sehingga kejadian yang berat ini nggak lagi terasa berat, bahkan mungkin bisa jadi terasa ringan karena kita tahu kita udah berusaha yang terbaik. Ya, mungkin kita bisa mensyukuri segala hal yang sudah terjadi dan yang sudah kita lakukan misalnya. Jadi bukan peristiwanya yang berubah, tapi kitanya yang berubah sehingga kita jadi semakin lebih kuat, makin berdaya dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang berikutnya ada yang komen atau pertanyaan tadi yang terasa bahu dan perut sakit. Berarti karena cemas dan beban. Ya, kalau perut biasanya cemas, kalau bahu biasanya beban ya. Itu sering saya rasakan, saya saat ini ke psikiater dan rutin minum obat, tapi saya ingin kembali normal tanpa obat. Ya, saran saya biasanya terapi yang ideal itu dibarengin antara psikiater dan juga psikolog. Karena kalau psikiater itu dia fokus di segi tubuhnya, pengobatannya lebih kepada minum obat. Artinya kalau kita punya cemas yang tinggi, cemas itu berusaha ditekan melalui medication. Kalau kita depresi, sedih terus-menerus, kesedihan itu ditekan oleh obat. Kalau kita nggak bisa tidur, kita dibikin lebih tenang dengan obat gitu ya. Tetapi psikoterapi atau bertemu dengan psikolog dibutuhkan untuk kita cari tahu akar masalahnya di mana. Apa sih yang beban itu datangnya dari mana? Kenapa kita merasa terus-menerus punya beban? Kenapa kita punya cemas berlebihan? Itu pun perlu diterapi. Jadi kalau kita bisa lakukan keduanya, menurut saya akan lebih optimal, karena sometimes kita psikoterapi doang, tetapi nggak lewat medication, kalau gejalanya terlalu besar, sulit. Tetapi kalau gejalanya besar banget kita tekan lewat obat, tetapi akar masalahnya nggak kita utak-atik, emosinya, pikiran negatif kita nggak kita rubah, perilaku kita nggak kita rubah, biasanya juga masalahnya akan muter-muter terus, gitu. Jadi kalau bisa lakukan kedua-duanya supaya hasilnya lebih optimal. Kemudian ada juga yang share. Bu Tara, Ya. menanggapi yang tadi, saya mau tanya apa perbedaannya ke psikolog ya dengan kalau psikolog kan biasanya dia konsultasi itu ya dengan hipnoterapi. Oh, dengan hipnoterapi. Oke. Kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi ya, kalau psikiater dia permasalahan mental tetapi intervensinya obat. Kalau psikolog dia permasalahan mental tapi intervensinya psikoterapi. Hipnoterapi itu merupakan salah satu cara yang antara bisa dilakukan oleh psikiater maupun bisa dilakukan oleh psikolog. Pada saat kita melakukan hipnoterapi, yang kita lakukan adalah kita akan membawa klien ataupun pasien dalam kondisi yang sangat rileks, antara sadar tidak sadar, untuk kemudian kita bisa menggali sesuatu yang terjadi di masa lalunya. Karena seringkali permasalahan itu walaupun terjadinya di masa sekarang, tetapi efek atau tarikan dari masa lalunya itu biasanya kuat banget. Contoh misalnya ya, dulu waktu masih kecil sering dikritik sama orang tuanya karena nilainya nggak bagus misalnya, atau orang tua selalu merasa performance kita kurang academically, misal contohnya ya. Di masa sekarang, setiap kita harus perform, harus mengerjakan pekerjaan, bawaannya cemas banget. Bahkan takut berhadapan dengan atasan karena merasa atasan bakal mengkritik, misal contohnya. Nah, kalau situasi terjadi seperti ini, berarti situasinya muncul bukan karena masa sekarang aja, karena ada bawaan dari trauma di masa lalu, ada hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu yang mungkin belum kita selesaikan. Ya, ibaratnya masih ada unfinished business lah. Nah, hipnoterapi itu salah satunya bisa membantu untuk kita mencoba mengenali peristiwa-peristiwa di masa lalu.
gitu. Karena kalau kita secara di alam sadar, kita biasanya nggak ngeh. Tapi melalui hipnoterapi, kita akan dibantu untuk masuk ke alam bawah sadar, supaya kita bisa mengenal akar-akar masalah kita dan untuk kita tuntaskan. Gitu. Jadi hipnoterapi itu salah satu jenis terapi yang kita lakukan. Gitu. Apakah nanti semua orang akan cocok dengan hipnoterapi? Belum tentu, karena teknik-teknik psikoterapi itu ada banyak banget. Hipnoterapi salah satunya. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu. Maaf Bu, nyambung lagi. Berarti itu bisa dilakukan oleh psikiater dan psikolog. Dan tadi soalnya disampaikan bisa dilakukan oleh psikiater dan psikolog. Ya. Kapan hal itu perlu dilakukan gitu? Biasanya psikiater atau psikolog melakukan hal itu bila melihat apa ya? Gitu. Ya, sebetulnya bisa dilakukan oleh psikiater, oleh psikolog, dan juga oleh hipnoterapis yang memang sudah tersertifikasi. Jadi artinya untuk seseorang bisa melakukan hipnoterapi, dia perlu training dahulu. Jadi apakah semua psikolog bisa melakukan hipnoterapi? Belum tentu. Apakah semua psikiater bisa melakukan hipnoterapi? Belum tentu. Bahkan ada juga yang bukan psikolog dan psikiater, tapi dia mengambil course, mengambil pendidikan hipnoterapis, dia bisa melakukan hipnoterapi. Jadi kalau mau melakukan hipnoterapi, perlu make sure bahwa orang tersebut latar belakangnya punya pendidikan hipnoterapi untuk bisa mempraktekkan hipnoterapi. Dan kapan perlu melakukan hipnoterapi? Biasanya kalau ada isu-isu trauma, unfinished business di masa lalu yang kuat, ya artinya kita mencoba untuk merubah perilaku yang di masa sekarang, tapi kok susah ya? Apa jangan-jangan nih ada dorongan dari masa lalu ya, ada bawaan dari masa lalu. Nah kalau seperti itu bisa jadi kita perlu hipnoterapi, bisa jadi. Ini perlu didiskusikan oleh terapisnya, perlu didiskusikan oleh psikolognya, oleh psikiaternya. Kira-kira terapi yang cocok buat saya apa ya? Apakah hipnoterapi cocok? Kalau misalnya cocok, boleh itu dilakukan. Gitu. Tapi kalau nggak cocok, ya berarti kita perlu mencari terapi yang lain. Begitu. Iya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Nah, ini saya lanjutkan ya ke yang direct message. Nah, ini ada yang share bahwa ada yang anak saya meninggal sehari setelah kelahiran normal, melahirkan di rumah sakit. Padahal selama kehamilan saya kontrol teratur dengan dokter yang bagus. Saya merasa bersalah. Apa ada yang kurang yang saya lakukan sampai anak saya terlahir tidak sehat? Kalau saya sekarang ingat-ingat itu, rasanya masih nggak nyaman. Selalu teringat saat-saat melahirkan tersebut. Anak saya dinyatakan kurang oksigen saat melahirkan, sehingga paru-parunya tidak berkembang. Ya, ini salah satu contoh di mana berarti proses healing belum selesai di sini. Masih ada yang perlu di-heal, karena setiap mengingat kejadiannya masih ke-trigger. Dan kalau di sini bisa sangat terlihat, yang paling ke-trigger di sini adalah emosi perasaan bersalah, ya. Karena ada I should have, apakah aku kurang, aku seharusnya, jangan-jangan waktu itu aku kurang ini gitu ya. Nah, pemikiran ini biasanya kalau dipikirin terus-menerus rasa bersalahnya nggak hilang-hilang gitu. Tetapi kalau tadi yang slide yang sudah saya lakukan, ada yang saya sudah share di sini, seringkali walaupun kita sudah melakukan hal sebaik apapun, kita sudah melakukan yang terbaik, but still ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kendalikan. Ketika tadi Ibu ini bilang, saya waktu itu sudah kontrol, teratur dengan dokter yang bagus, gitu ya, berarti I'm sure apapun yang saat itu bisa dilakukan, sudah dilakukan. Atau apapun saat itu yang dia tahu, Ibu ini tahu bisa dilakukan, sudah dilakukan yang terbaik. Tetapi ketika kejadian buruk itu masih terjadi, berarti ada hal-hal yang kita tidak tahu. Dan nggak apa-apa untuk kita nggak tahu, karena nggak semua hal di dunia ini kita bisa tahu atau kita perlu tahu. Kalau mungkin kita bisa jadi dokter, mungkin kita jadi dokternya kali sekalian gitu ya, supaya kita tahu segalanya. Tapi nggak bisa, karena kita bukan dokter. Kemampuan kita terbatas, nggak semua hal kita ketahui. Tetapi yang ibu ini perlu ketahui adalah you tried your best, and that's already enough. Ya, because if only you can do so much more, I'm sure ibu ini juga pasti udah bakal ngelakuin itu, gitu. Tetapi saat itu tidak mengizinkan, keadaan mungkin berkata berbeda. So,
fokus apresiasi pada usaha yang sudah dilakukan. Sisanya berarti yang tidak berada dalam kendalinya perlu dilepaskan. Begitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, itu aja sih yang direct message. Kalau mungkin dari audiens langsung ada yang mau bertanya, open mic ataupun kolom chat boleh, silahkan. Baik, Bu Tara, ini sudah ada beberapa yang bertanya di link Slido ya. Bisa kami tampilkan ya, Bu? Ya, silakan. Saya bacakan yang pertama ya, Ibu. Is being a people pleaser a personality disorder? Mau langsung dijawab atau bagaimana, Bu? Langsung jawab aja ya, daripada ntar saya lupa. Tidak berarti people pleaser itu termasuk tidak berarti seseorang yang people pleaser berarti punya personality disorder. Tapi ada beberapa personality disorder yang mungkin di dalamnya adalah people pleaser. Ya. Jadi belum tentu udah pasti gangguan. Akan masuk kepada gangguan ketika apa yang kita lakukan itu sudah begitu mengganggu fungsi kehidupan kita, ya. To the point di mana kita tidak bisa berfungsi secara optimal lagi, bisa jadi di situ ada permasalahan atau gangguannya. Ya, tetapi belum tentu, that's why ini perlu dicek dulu. Kalau kita lagi bicara healing, kalau kita tahu bahwa bagian dari people pleaser adalah gejala kita atau adalah permasalahan kita, berarti you need to do something about it untuk tidak menuruti people pleaser-nya itu. Karena menurut saya, people pleaser ini bukan masalah kita pengen nyenengin orang lain. People pleaser ini sebetulnya akar permasalahannya adalah avoiding conflict. Yang dimana ketika kita begitu pengen avoiding conflict dengan orang lain, dengan cara ya udah saya iyain aja deh gitu, saya senengin aja orang lain, sebetulnya di balik itu avoiding conflict. Perlu dicari tahu kenapa avoiding conflict itu menjadi isu yang begitu besar ya di orang tersebut gitu. Adakah trauma di masa lalu yang membuat dia begitu ketakutan untuk berkonflik dengan orang lain misalnya gitu ya. Nah, ketika kita bisa menemukan ini, baru proses healing bisa berjalan nih. Ya, intinya nomor satu, kita sadarin dulu, hal yang menurut kita nggak tepat itu apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan, dan penyebabnya apa, kita bisa cari bantuan kemana. Nah, kalau kita sudah sampai titik itu, berarti proses healing bisa dilakukan. Begitu. Baik, semoga menjawab ya Bapak atau Ibu. Yang kedua kita bacakan, seringkali muncul stigma di masyarakat bahwa orang dengan permasalahan mental dikaitkan dengan kurangnya kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana penjelasan hal ini? Iya, seringkali kalau ada orang yang punya permasalahan mental, kita selalu akan bilang, kamu kurang bersyukur, kamu kurang beribadah. Tetapi permasalahan mental itu tidak sesimpel itu. Karena permasalahan mental itu melibatkan banyak faktor. Ya, jadi orang nggak mungkin cuma karena nggak bersyukur kemudian dia punya masalah mental, nggak mungkin. Karena di dalamnya itu bisa ada genetik, faktor biologis, bisa ada stres, bisa ada personality, bisa ada trauma. So ini melibatkan banyak hal, sehingga tidak bisa kita mengkerucutkan pada satu masalah aja. Oh ya, makanya kamu beribadah yang banyak supaya kamu nggak masalah mental. Banyak kok orang yang ibadahnya rajin, agamanya baik, tetapi masalah mentalnya tetap ada, banyak. Bahkan orang selalu mengkaitkan masalah mental itu dengan kelemahan. Tapi ada banyak banget permasalahan mental yang muncul, bukan karena dia lemah, tapi karena dia terlalu lama menjadi kuat, sehingga tubuhnya akhirnya tidak sanggup lagi untuk menahan kekuatannya, sehingga akhirnya ngedrop. Banyak yang seperti itu. Jadi, it's good ketika kita melihat masalah mental tidak memulai dengan menstigma atau menilai atau menghakimi, tetapi justru kita mencoba untuk memahami dan coba untuk merefer orang tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan dengan tepat. Karena kalau kita sudah mulai dengan menghakimi, orang tersebut akan menolak untuk mencari bantuan. Ya iyalah orang dihakimi, siapa yang mau jadinya mau mencari bantuan jadi ngerasanya buruk banget gitu ya. Padahal enggak, dan setiap orang punya resiko yang sama untuk mengalami permasalahan mental. Karena dalam hidup kita akan ada banyak stres yang kita lalui. Begitu. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ya. Ini ada yang
apa ini? Oh iya, merasa lelah dengan ritme hidup di ibu kota, ingin kembali ke kampung halaman karena merasa lebih baik dan nyaman di kampung halaman. Oh, ini sharing ya, Ibu? Saya komentari dikit ya, boleh banget kalau misalnya memang bisa balik ke kampung halaman, misalnya balik ke kampung halaman itu sebagai healing, boleh. Tapi jangan lupa tadi dalam proses healing harus ada perubahan dan menyentuh permasalahannya. Jadi kalau udah pulang kampung ke halaman, coba dipikirin lagi permasalahan apa sih yang bikin hidup di ibu kota tuh begitu berat. Ada nggak sesuatu perubahan yang bisa saya lakukan? Jadi bukan cuma sekedar pulang, pergi keluar kota, tetapi kita menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita merespon lawan bicara? Bagaimana cara kita merespon lawan bicara kita kalau ternyata respon yang mereka berikan setelah closure tersebut adalah negatif dan kesannya seperti kita adalah the bad guy. Saya sudah berusaha untuk menerima bahwa mungkin tidak semua orang bisa memahami kita, tapi akhirnya tetap merasa tidak enak. Tujuan untuk kita berbicara, mengekspresikan perasaan kita, mengungkapkan opini kita, bahkan mencoba untuk mencari closure, membuat closure ke orang lain, tujuannya itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Sehingga apapun respon orang lain tidak jadi masalah. Mau orang itu menerima, tidak menerima, memahami, tidak memahami, poinnya adalah segala beban yang sudah kita punya, kita keluarkan. Justru menurut saya ya, ketika seseorang itu berespon dengan tidak baik, actually itu menandakan bahwa orang tersebut mendengarkan kita loh. Tetapi orang tersebut belum bisa menerima. Ya, ketika orang tersebut belum bisa menerima, bisa jadi responnya jadi defensif. Tetapi berarti itu sudah menandakan bahwa actually dia listening ke kita. Mungkin orang itu belum punya kapabilitas untuk bisa mengolah apa yang kita katakan. So it actually doesn't really matter. Ya, yang terpenting adalah kalau kita merasa kita butuh closure dan kita pengen untuk bisa mengungkapkan perasaan kita, ya kita ungkapkan secara baik. Ya, bukan berarti kita ungkapkan secara buruk ya. Kalau kita ungkapkan secara buruk ya of course orang akan berespon dengan buruk. Tetapi ketika kita bisa mengungkapkan dengan baik, mengatakan apa yang kita inginkan dengan baik, tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau bisa mengeluarkan hal-hal yang mungkin selama ini terpendam yang kita pikir orang tersebut perlu untuk tahu. Begitu. Baik, selanjutnya ada yang sharing ini, Bu Tara. Saya termasuk sandwich generation. Sebenarnya sudah memahami bahwa membantu keluarga itu sangat baik, namun terkadang merasa lelah dengan beban ini. Mohon tanggapannya, Ibu. Iya. Ya, paham ya. Maksudnya berada di sandwich generation itu beban dan tuntutannya itu berat banget. Cuman mungkin satu hal yang saya ingin share di sini lebih kepada sometimes kita juga perlu untuk membuat batasan. Dan batasan itu bisa berbentuk macam-macam loh. Batasan itu bukan berarti saya nggak mau lagi membantu keluarga. Bukan, nggak harus seperti itu. Kalau kita merasa itu tanggung jawab kita, merasa kewajiban kita, nggak melakukan itu membuat kita merasa lebih buruk, kita merasa perlu melakukan itu, nggak apa-apa. Tetapi ada batasan-batasan yang tetap bisa kita terapkan, dan batasan itu can be anything. Batasan waktu, boleh batasan finansial, batasan energi kita, batasan perhatian, ya batasan apapun. Ya, jadi kalau dirasa saat ini saya tidak punya energi untuk menanggapi dan saya mau memberikan batasan di situ, ya boleh banget. Jadi bukan berarti ketika kita menjadi sandwich generation kita harus bertanggung jawab akan semua hal. Nggak juga loh. Ya kalau kita punya kemampuannya, kita punya energinya untuk bertanggung jawab terhadap banyak hal, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak punya, itu melelahkan buat kita. Kita merasa tidak punya lagi energi untuk melakukan itu semua, ya berarti ada kalanya kita perlu buat batasan. Karena dengan kita membuat batasan, berarti kita juga memikirkan diri kita sendiri, nggak cuma memikirkan orang lain.
Ya, memikirkan orang lain itu berat karena kita sendiri pun tahu itu juga perlu dipikirkan. So, membuat batasan berarti kita menyeimbangkan antara memikirkan diri sendiri dan juga memikirkan orang lain di sekitar kita. Dengan begitu, kondisi mental kita akan tetap bisa terjaga. Nanti yang bertanya yang perlu menentukan sendiri, batasan apa ya yang rasanya perlu saya buat atau bisa saya lakukan. Begitu. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Merasa anxiety dengan sosial media yang banyak mempertontonkan kebahagiaan orang lain, sementara diri ini biasa-biasa saja. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang bahagia bisa satu sesi webinar sendiri ya. Tapi intinya begini. Kadang kita merasa kita baru bisa bahagia kalau kita sama atau lebih daripada orang lain. Jadi bahagia itu seringkali kita kaitkan dengan sesuatu yang kita saat ini belum punya. Saya baru bisa bahagia kalau saya kaya. Kalau saya udah kaya, saya pasti bisa bahagia. Kalau saya sudah mencapai ini, saya sudah mencapai itu, saya mendapatkan target ini, saya orang lain bisa begini misalnya ya. Jadi kita mematokkan kebahagiaan itu dengan sesuatu sehingga kadang-kadang kita sulit untuk bahagia karena bahagianya kita itu bersyarat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah justru bahagia itu terletak pada apa yang kita punya saat ini dan mencoba untuk menikmati apapun yang kita punya saat ini. Walaupun belum sebaik orang lain, belum sehebat orang lain, belum lebih daripada orang lain, belum setara dari orang lain. Tetapi untuk bisa merasakan kebahagiaan, kunci pertamanya adalah menikmati. Ada orang yang bilang, kalau kita mau bahagia berarti kita harus bersyukur. Tapi kalau menurut saya, kita baru bisa bersyukur kalau kita mencoba untuk menikmati apa yang kita punya. Walaupun misalnya cuma bisa makan nasi goreng, sedangkan teman saya makannya steak misalnya gitu ya. Tapi ketika kita mencoba menikmati nasi goreng itu, bahagia itu akan datang. Dengan sendiri kita akan bersyukur. Karena kita bisa merasakan bahwa nasi goreng itu juga enak loh, misalnya ya. So, poinnya adalah apapun yang kita punya saat ini, apapun keadaan, situasi yang sedang kita dengan terjadi saat ini, cobalah untuk menikmati. Lagi bareng keluarga, nikmati. Lagi makan, nikmati. Lagi mau istirahat, nikmatin. Jangan sampai mau istirahat tapi mikirnya, temanku udah nyampe sini loh, aku belum. Yang ada apapun yang bisa kita nikmatin, nggak bisa kita nikmatin, karena kita jadinya selalu membandingkan dengan orang lain. Begitu. Baik, masih ada 2 pertanyaan ya Ibu. Saya bacakan kembali. Tipe seperti apa yang suami miliki jelas-jelas salah, tapi tidak minta maaf. Tidak memulai untuk komunikasi ke saya, dan saya juga malas memulai komunikasi dengannya. Oke. Sebetulnya ketika orang tidak mau minta maaf, tidak berarti dia tidak menyadari kesalahannya loh. Ya ada orang yang tidak mau minta maaf karena dia tidak menyadari kesalahannya. Tetapi ada juga kasus di mana ketika orang tidak mau minta maaf, karena dia denying bahwa dia actually bersalah gitu. Kalau menurut saya kan di sini dibilang saya juga malas memulai komunikasi dengannya. Kalau saya melihatnya coba lihat ke diri sendiri apa yang sebetulnya diinginkan. Sometimes kalau yang kita inginkan adalah berkomunikasi, ya nggak apa-apa untuk melakukan itu. Walaupun capek nih, saya lagi yang harus mulai gitu misalnya ya. Tapi kalau dirasa itu bisa membuat kita jadi lebih baik, lakukan itu. Sedangkan kalau dirasa enggak deh, kayaknya saya nggak mau komunikasi dulu karena saya juga butuh waktu misalnya. Ya udah lakukan itu. Jadi dengarkan kata hati kita dan perhatikan hal apa sih yang rasanya kayaknya akan membuat saya merasa lebih baik. Ya, jadi bukan karena kita males-malesan, gengsi-gengsian, pride-pridean, bukan itu, tetapi apapun yang kita rasa bisa memberikan sesuatu yang lebih baik buat diri kita, itu yang kita lakukan. Kalau harus berkomunikasi, berkomunikasi. Kalau menunda dulu, ya mungkin kita bisa tunda dulu. Kalau butuh waktu dulu, ya mungkin butuh waktu dulu. Kalau pengen negor, ya mungkin negor. Kalau kita pengen minta maaf atau kita pengen dia minta maaf dan kita komunikasikan itu, ya mungkin kita lakukan itu. Jadi coba untuk dengarkan apa yang kita rasa bisa memberikan hal yang terbaik buat diri kita, itu yang kita lakukan. Baik, pertanyaan terakhir ya Ibu.
Apakah selalu memposisikan diri sebagai pihak yang salah dengan tujuan agar kita selalu introspeksi diri dengan kekurangan diri merupakan hal yang salah? Salah kalau itu dilakukan berlebihan dan tidak di situasi yang tepat. Intinya apapun yang dilakukan berlebihan dan tidak sesuai dengan situasinya, itu akan jadi tidak tepat. Even itu hal yang positif sekalipun. Contoh simpel aja, rajin. Bagus, jadi rajin itu kan bagus banget. Tapi kalau rajinnya berlebihan, di saat kita harusnya istirahat, kita masih kepikiran harus rajin, akhirnya juga jadi nggak tepat. Berbuat baik, boleh, itu bagus banget. Tapi kalau kita jadi menuntut diri sendiri harus berbuat baik all the time, padahal kita nggak punya energi dan rasanya orang tersebut tidak pantas lagi untuk kita baik-baikin, misal contohnya ya, akhirnya jadi tidak tepat. Atau kita jadi dimanfaatin orang lain, akhirnya kebaikan kita jadi nggak tepat. So, untuk menjaga kesehatan mental, itu bukan berarti kita harus bertahan pada kebaikan. Bukan itu. Untuk bisa menjaga kesehatan mental, kuncinya adalah kita perlu fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan dan situasinya saat itu. Ya, justru mereka yang bertahan pada satu hal, saya harus jadi orang baik-baik terus, saya harus selalu introspeksi diri terus, saya harus bisa menyalahkan diri sendiri terus, saya harus bisa rajin, berarti harus bisa rajin terus, misalnya gitu ya. Atau saya egois, ya berarti saya egois terus, atau saya pemalas, ya saya pemalas terus, misalnya gitu ya. Malah bertahan di satu titik yang ekstrim, tanpa kita mencoba fleksibel sesuai dengan situasinya, itu yang akan menimbulkan permasalahan kesehatan mental. So, yang paling terbaik adalah kita lihat, dari situasi yang seperti ini, action yang terbaik yang seperti apa, situasinya membutuhkan saya berperilaku seperti apa, beremosi bagaimana, bertindak apa, itu yang kita sesuaikan. Ya, jadi kalau memang kita selalu menyalahkan diri sendiri pada saat itu kita nggak salah, ya lama-lama kita bisa depresi kalau seperti itu, begitu. Tapi kalau kita terus menyalahkan orang lain tanpa kita juga mau mengintrospeksi diri sendiri, berarti kita juga akan jadi orang yang egois. So, lihat situasinya dan sesuaikan diri kita, be fleksibel berdasarkan situasinya, begitu. Baik, semoga penjelasan Bu Tara yang luar biasa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Terima kasih banyak Ibu Tara, sesi diskusi yang sangat menarik. Sayang sekali tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.48. Tandanya kita sudah harus mengakhiri kegiatan pada hari ini. Mohon izin Bu Tara, silakan menyampaikan closing statement untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Apa ya, tadi udah banyak yang saya share, tapi intinya adalah apapun situasi tidak menyenangkan yang teman-teman Bapak Ibu semua lagi hadapin, selalu ada cara, selalu ada pilihan untuk membuat kita, bukan situasinya ya, kitanya menjadi lebih baik. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah healing, dan ingat aja, perhatikan bahwa healing itu tidak berarti harus mewah, harus mahal, harus pergi keluar kota. Healing itu sekedar kita berproses, mencoba untuk menyadari permasalahannya, membuat langkah, dan membuat perubahan. Apapun itu caranya, itu sudah termasuk healing. Jadi kalau memang healing itu dibutuhkan untuk membuat keadaan lebih baik, maka lakukanlah daripada kita mencoba untuk menyangkal permasalahan yang sedang terjadi. Begitu. Baik, terima kasih Bu Tara. Kemudian penutupan kegiatan hari ini akan disampaikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Informasi Produk Obat Tradisional, Obat Koasi, dan Suplemen Kesehatan. Kepada Ibu Yusmei Lisa, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ya Ibu Tara. Alhamdulillah dari pagi tadi dari jam 9 kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Mbak Tara yang mungkin ini memang banyak kita temukan di kehidupan kita ya Mbak Tara. Yang penting tadi saya sangat setuju dengan perkataan penjelasan dari Mbak Tara, kita harus menerima kenyataan dengan asumsi bahwa nantinya akan ada rencana-rencana dari Allah yang baik untuk kita semua. Jadi sehingga kita harus bisa menerima kenyataan dan bisa menghadapi semua kehidupan ini dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan adanya healing ini, jadi kita bisa
untuk sekedar untuk melepaskannya sehingga kita bisa menerima dengan baik dan bekerja dengan baik lagi. Terima kasih banyak Mbak Tara. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menerima dan agak lega ya dengan adanya pencerahan dari Mbak Tara ya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Tara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Yusme Yelisa yang telah menutup kegiatan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Tara Detuars atas materinya dan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kegiatan Literasi of the Month selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.